Dinoy fanatisme, Saseng ini sampai parahnya itu nyilet tangannya mereka pakai namanya artisnya. Oh god. Disilet. Aku pernah lihat itu ada foto tulisannya Luhan di lengannya gitu pakai silet. Itu satu. Terus aku lihat edgy sekali. Artis-artis yang dikasih kado pipis, dikasih kado period blood dan sebagainya. Dikasih kado boneka yang ada kameranya, diikutin dan sampai mengganggu sekitar. Oke, selamat datang di Pecah Belah, sebuah podcast tanpa arah. Sip, bersama gue Dani dan Dinoy dan Serenity dan Nevermore yang menemani kalian membahas topik malam ini dengan keributan ya kan? Wait. Selamat datang di Pecah Belah. Wait, aku mau ngomong dulu. Kenapa namaku terakhir dibilang padahal urutan ketiga? Kenapa? Tuh. Masalah banget. Jelas dulu tuh. Itu juga saling banget ya. Ya harus dong. Jujur. Aku mikir kayak gini kan. Dani Dinoy, terus kan aku host co-host. Jadi aku nulisnya host co-host, bukan sesuai abjad Nev. Oke. Gua enggak, gua mikir aja. Gua sebut-sebut aja. Itu dilompati gitu ya. Itu disebut. Kalau Dani kan nggak mikir, guys. Oke, intinya selamat datang di Pecah Belah, sebuah podcast parah. Nah, ini podcast baru di Creative Indonesia Community yang akan membahas topik yang menarik, tapi ada twistnya. Hostnya 4, gitu doang, nggak ada co-host sama sekali di sini. Dan bakal sering ribut juga, apalagi gua sama Seren. Jadi ya selamat datang para pendengar. Yeay, selamat datang semuanya, apa kabar? Yoi, tapi ini pertama-tama mungkin diperkenalin dulu deh. Gua Dani, co-host dari Talking Session. Gue Dinoy, co-host dari Talking Session. Halo Dinoy. Halo, aku Serenity, host dari On The Way Podcast. Beda banget. Anda siapa? Aku juga nggak kenal. Nevermore juga gitu dong. Nanti Nevermore. Oh iya, saya Nevermore. Gue Nevermore dari On The Wave, co-hostnya si Serenity. Asik. Oke, jadi selamat datang pula guys. Nah, ngomong-ngomong, kabarnya baik-baik aja nggak guys para pendengar nih? Oh iya ya, kabar kan gimana? Nanyain dulu dong, penting itu kalau nanyain kita pendengarnya. Arif Darsi mungkin bisa menjawab. Aduh, sinyal aku jelek banget. Gimana nih semuanya kabarnya? Dani gimana? Apa kabar Dani? Kata referensi baik tuh. Alhamdulillah baik. Dani gimana kabarnya? Baik Seren. Gimana Seren? Kabarnya baik atau tidak? Anda tahu anjing? Sekali. Wah, tidak ada. Nevermore gimana? Iya Dani, kamu ngambil laptop ya udah. Nevermore gimana kabarnya? Sangat sehat dan bersemangat. Kuat, luar biasa, bertenaga. Lu habis minum jamu. Jadi itu guys kabarnya. Itu ya kita udah perkenalan dan nanyain kabar para pendengar nih. Kita masuk ke pembahasan topik kita. Kita tentuin topiknya gimana sih, Ser? Nah, kita bakal menggunakan wheel. Jadi kita punya 4 topik. Ini aku bakal tunjukin sekarang ya topiknya. Aku bakal share screen. Kita bakal live rolling action. Live roll topiknya. Jadi kita ada 4 topik, tapi kita cuman bakal bahas 3 dan kita bakal roll dari 4 topik ini. Ada belajar bahasa, toxic gaming, fanatisme, sama beyond TikTok. Jadi keempat ini diajukan oleh keempat host kita. Jadi kita bakal introduce ya. Nah itu juga. Dan ini per topik ini semua kita tentuin sendiri, kita yang masukin sini. Jadi ada topik gua, ada topik Dinoy, ada topik Serenity, dan ada topik Nevermore. Jadi kalau ada salah satu yang nggak terpilih, kasihan hostnya. Repetitif bisa aja. Ulangi, oke. Aero, siapa menang? Ngeselin soalnya. Toxic gaming. Waduh. Wih, menang giveaway nih.
50.000 OVO, bukan, enggak. Giliran ada, yang gua nggak ngasih ada, materinya nggak malah ada. menang. Yang giveaway nggak pernah menang, kurang aja. Gimana sih? Udah Yang bisa satu remove ya? Oke. udah. Oke, Oke. toxic gaming udah ya. Asik. Tadi lupa aku hapus. Oke, Hmm. toxic gaming. Si Jadi- Lanjut. Awatikan. Satu lagi. Sebenarnya toxic dalam dunia gaming sih intinya sih. Mhm. Bukan toxic, Toxic gaming ya. di dunia game. Mhm. Jadi Ya, mau gimana langsung tuh? dibahas Nun? atau Kita gimana mau nih? bahas apa aja? Langsung bahas aja lah. Langsung Mungkin bahas. gue pengen tanya deh kalau gitu. Ini emang toxic gaming kan. Lu udah dari kalian bertiga pada main game kan? Atau pernah main Ya. game nggak? Pernah main. Enggak gini pertanyaannya. Kalian main game di device apa aja? Di perangkat apa Wah, saja? nice one. Wih, perangkat di gawai. Perangkat. Saya mainnya Gua di gawai. Perangkat. HP. Gue mainnya di HP, mainnya Cookie Crush. Cacat ini. Kalau Ya udah. Dani dari paling atas Ya. dulu Dani. Lu main di mana aja sih? Gue Ah. main ada di Taman Lawang, ada di bukan main. Oke, main Inui game. main apa aja? Ya, oke. Dani terima kasih, lanjut Dino. Gak gitu. Gue mangkal aja. Gue sebenarnya ini sih ya pemain Skip game jadul. Tapi Nah. untuk kompetitif itu biasanya PC, gue CS:GO sama Valorant, tapi udah jarang. Dan sekarang gue kalau di HP mainnya Call of Duty Mobile. Oh. Kalau Nevermore main di mana? Oke, tadi Dani udah ngasih jawaban kan sama si Mata Dini, nih. Mata nih. Gue kan? belum Oh, udah deh. ngomong. Dani dulu ya, dari atas. Lu main Ya, game kalau apa gua aja sih sih dan di ini. perangkat apa aja sih? Banyak sih. Gua dari main PS1, PS2, PS3, PS4 masuk ke PC dan masuk ke ya HP. Dulu gua paling sering main League of Legends, Dota, CS:GO sama Valorant. Tapi bukan Valorant, apa ini? Apex Legends. Setelah itu pas gua udah berhenti main di PC dan main di konsol, gua main pindah di HP dan main Wild Rift dan TFT dan League of Runeterra gitu aja. Oke, Dani. Nevermore main apa aja? Wah, kalau aku sih Ini banget ya, lu bisa kan natural aja deh. Sumpah. Oke, Dani. Gimana oke. ya? Iya, Dani, oke. Nevermore main di device apa aja? Wah, ini tidak skriptif loh guys. Tidak ada skrip dalam Oke. Kalau gua main game itu sebenarnya musiman. Jadi Itu game apa? Game apa tuh? dulu waktu Kayak masih musim kecil hujan gua gitu main main game yang dibilang si Dino nih waktu belum terpapar sama internet kan. 3D pinball ini setiap hari gitu. Sampai pernah di satu titik lu tahu nggak? Gue main per hari kalau nggak salah sampai 12 jam. Sampai itu komputer panas dan Main meledak. pinball doang. Main pinball doang, betul. komputer panas. Betul. Lu PC lu Betul, apa sumpah. Toshiba? Itu kan Itu- zaman dulu. Itu zaman dulu yang masih apa lu Dani? Yang masih Pentium 3 tahu nggak? Iya. Yang besar Ah. banget CPU-nya tuh. Dani Wah, mah nggak gila. inget. Iya. Gua Dan inget, ini- weh. Gua inget, gua pernah punya CPU warna putih. Sekarang waktunya Nevermore cerita ya, Dani. Ya kan lu kenapa manggil gua? Siapa yang manggil? Gak ada. Nggak inget. Tuh, Bir. Kayaknya dari tadi kita 3 fan-fan aja loh. Cuma Dani yang kayak sensitif banget gitu. Iya nggak sih? Kan aku ngomong Iya, gua datang Iya, bulan, nah, sama ini. Kamu yang datang bulan, aku yang datang bulan, kamu yang sensi. Kenapa sih kemarin? Nah, lanjut, Kalau lanjut, aku sih- lanjut. Tuh Oke. kan berisik banget sih. Terus waktu Kalem. waktu gua SMA main PB tuh sering banget tuh kan. Tapi PB. gua jarang banget apa beli cash gitu. Nah, waktu kuliah nih baru nih kan. Karena ngikut teman-teman jadinya waktu itu main game Dota 2 asli. Sampai pernah di satu titik ya, gua nggak bilang cuma gua aja. Ya, gua yakin semua orang juga pasti pernah di satu titik gara-gara game kuliahnya jadi nggak kurus gitu. Pasti. Waduh. Gua sih nggak kuliah, Kalau aku jadi nggak kurus emang sih. Oke, berarti kalian tuh bukan bagian dari situ ya, oke. Nah, kalau yang paling Kalau aku sih nonton ya. kalau yang paling gua suka mainin dulu, kalau nggak salah sekitar 3 bulan yang lalu sih. Itu gua dulu main Dota 2, World of Warcraft Classic, sama satu lagi GTA 5. Oh. Kalau main di Android,
Kan tahu game Wolves nggak sih? Wolves. Game apa? Werewolf. Telltale, tahu nggak? Werewolf. Telltale Apa? gitu. Telltale Hah? gitu. Acel. Telltale. Bocil. Kalau nggak salah ya. Pecel. Bocil. Pecel. Enak tuh Chill. pecel lele. Oh, Telltale. Itu kayak Telltale. seperti story gitu. Seperti story gitu. Jadi ending dari gamenya itu kayak cerita yang dimana berdasarkan pilihan kita gitu, kemana endingnya gitu, semau kita gitu. Asik banget sih. Tapi gue udah berhenti main game. Dan sekarang gue cuma main game WoW. Apa? World Wow, of dapat Wonders gitu. $1,000 per minggu. Wolf Among Us. Betul nih kata si Bowo nih. Enak banget nih. Heeh. Kalau aku Gua mainnya gitu aja Among Us, bukan Wolf Among Us. Aku sih nggak gitu main game ya. Soalnya sekali main game itu bisa parah banget. Jadi aku dulu pernah punya PS1, PSP Go sama Nintendo DS. Udah kalau deviceku itu aja. Sultan ya. Aku pernah main di komputer jarang main di komputer soalnya aku punyanya MacBook itu nggak kompatibel sama banyak banget games. Jadi nggak bisa main-main apa sih yang sekarang itu ada Genshin Impact apa segala itu aku nggak bisa main padahal aku pengen main. Bagus sih soalnya aku gampang addicted. Aku lebih sering main itu di HP, main yang offline games banyak. E-bounce ingat banget. Sama online games itu yang simpel-simpel aja sih. Dulu sering banget main Mobile Legends. Terus sekarang ya kayak orang-orang pada zaman-zaman ini main Among Us. Nah, gimana nih? Gue pengen cerita dulu deh. Gue ingat pernah lu main Among Us sama gue kan, Sir? Gak inget. Main sama bos kita juga. Ini gue ingat dia kan ini. Dia main Among Us. Oh iya pertama kali main itu. Pertama kali main. Dia nge-fan depan gua langsung report. Gua langsung ngumpul bareng. Loh, kok dia masuk fan? Ya udah gua Ya langsung terus aku publikan tanya, ini fan buat apa? itu. Yang ngerti. Aku Innocent pertama banget. kali main Among Us, itu bener-bener pertama kali, bro. Ya itu kayak ngakak di situ. Tapi gini guys, kalau ngomongin toxicity in gaming kan ya, berarti kita nggak bisa ngomongin offline games atau game-game yang kayak bounce, breaker atau apapun yang kalian mainnya solo player lah ya. Berarti kalau toxicity in gaming itu berarti yang multiplayer gaming dong. Belum tentu sih, Sir. Emang kamu main sendiri bisa toxic? Tahu sih kalau kamu dan bisa toxic sendiri. Enggak, gua jelasin. Ini enggak gua jelasin. Toxic sendiri tuh kan toxic bisa dibilang kayak apa marah-marah nggak jelas dan kesal apalah gitu. Nah, kalau main game single player pun bisa, soalnya lu pasti kayak kalah di suatu game atau ngelawan bos ini nggak menang-menang terus, pasti lu ada rasa emosi dan ada paling parahnya gue ingat temen gue ngemecahin TV dia karena kalah main game single player. Oke, aku tanya ke Dinoy. Dinoy, malam ini toxicity in gaming kan kamu yang ungkit. Toxicity in gaming itu gimana sih? Kayak yang Dani katakan atau yang gimana yang kamu mau ungkit? Apakah Dani salah? Anda Gitu salah. banget ya. Enggak. Gitu banget ya. Oke, jadi Banget Iya ya. lah. supaya statement saya dapat dipertanggungjawabkan, saya menggunakan website dari hybrid.co.id. Ini juga kredibel karena mereka analis gaming. Hybrid. Hybrid.co.id. Nah, menurut artikel yang saya baca sekarang ini, nggak ada definisi yang baku tentang apa itu perilaku toksik. Nah, tapi ada sebuah agreement nih, kayak persetujuan kalau perilaku yang merusak kenyamanan orang lain secara sengaja itu adalah perilaku toksik dalam dunia gaming. Nah, jadi merusak kenyamanan orang lain gitu loh. Kuncinya di situ. Oh, berarti offline gaming, online gaming, multiplayer, single player pun bisa dipanggil toxic gaming. Yang penting merusak mengganggu orang lain lah ya. Ya. Nah, tapi secara umum, berarti kan nggak selamanya perilaku toksik di game online itu lebih kerap terjadi kan. Soalnya ada interaksi sosial. Kayak bullying, ganggu orang lain, usil, main curang dan sebagainya gitu kan. Nah, iya berarti Dani nggak salah gitu. ya. Nah, iya.
Lo kok kayak Kurang tepat. disappointed gitu? Kok kayak disappointed gitu? Gue bener. Ya, Ya, nah, nggak salah toxicity in online gaming ya berarti. Soalnya kan Tapi gua Sumpah. mau nanya nih sama kalian nih. Kalian main Mhm. game Apa tuh? Among Us itu suka nggak sih? Oh. Suka. Lumayan. Suka. seru. Gua dapat first impression main game itu buruk banget asli. Sampai Kenapa? gua cuma main game itu 2 kali karena toxicity. Asli. Hmm. Dari waktu itu gua kan bilang kan, aku belum pernah main game ini nih. Padahal itu udah booming banget waktu itu kan. Terus ditarik, ayo main gitu kan. Diajarin gini gitu. Nah, rupanya di situ ada yang toksik. Lu terus sambil toksiknya kan sambil ngomong, lu dari tadi nuduh gua mulu. Bacot lu gini gitu lu. Ya santai dong lu. Jadi gitu di satu voice channel asli. Sampai mereka berantem. Gue Terus cari anak gua- mana lu? Dan gua mikirnya, ternyata Kenapa? game ini penuh akan toxic player. Ternyata ini yang ngebuat game ini seru banget. Terus sampai gue pernah ada baca caption gitu kan kayak kalau misalnya game ini tuh bisa ngerusak pertemanan. Walau gue nggak tahu betul itu betul atau enggak. Cuma karena gue ngebaca caption itu dan gue ngalamin sendiri, gue jadi ngerasa betul. merusak Menurut pertemanan saya- berarti. Kamu nggak Iya, temenan lagi sama sih. temanmu yang itu? Kalau Apapun gua, game-game yang tuduh-tuduh pasti bisa ngerusak pertemanan. Silakan, Din. kalau gua tuh bukan Among Us tapi Dota. Wow. Gimana? Gue juga ada cerita tuh. Kenapa sampai kamu ngungkit topik ini? Oh, karena gua ngerasain sendiri, apalagi pas udah belakangan ini ya. Pas dewasa ini maksud gue. Jadi, tapi kalau misalnya gua balik dulu ke Dota ya. Mhm. Dulu kan gue sebenarnya nggak suka nggak doyan lah main game genre MOBA gitu kan. Tapi dipaksa sama Oke. teman gue ikutan. Ayo main dong gitu kan. Iya, aku coba ini. Baru game pertama udah toksikin gue, udah bilang tolol gitu. Kayak Kita bobo lagu. gitu. Wah, bete banget gue. Udah lah gue males kan. Sama ini, gue ngungkit ini juga. Gue kan emang suka gini kayak kalau pulang kerja gitu kan. Gue suka main game di HP gitu kan. Santai niatnya buat santai nih. Hahihi, have fun gitu. Tapi Nah, pas gue main gitu, gue kerja main deh. masuk ke ini kan rank match itu kan. Yep. Kompetitif. Pek, masuk lagi nyantai gitu nyet. Dedet. Tiba-tiba ada bocil gitu buka mikrofon ngomong main yang bener tolol gitu. Terus gue kayak Gak gitu, Din. Harusnya kayak gini, Din. dia Harusnya kayak gini, Din. Tar dulu Din. dengerin Terus kenapa? Dani. Terus kan nggak apa-apa. Nah, Server gue mute aja. pulang. Berisik. Nah, yang gue bete mungkin dulu waktu gue masih kuliah atau sekolah ya udahlah masih cuek kan lah paling gue toksikin balik gitu. Tapi ini pulang kerja capek gitu ternyata mau refreshing tiba-tiba ada Oke. bocah ngomong kayak gitu di kuping gue kan kayak bete banget. Oke. Bajotin bocah, bayangin. Terus gue mau bacotin juga males. Nah itu dan itu makin sering belakangan tuh gue liatin yang kayak gitu-gitu di dunia game online gitu. Ah. Kalau toxic gaming sih kemungkinan gue di League of Legends paling parah sih. Soalnya itu berefek di tempat main gue. Kan gue main di meja dan meja gue itu ada meja kaca gitu. Nah tim gue ngefit, saking ngefitnya parah sampai kalah dan semacamnya, dan gue di blame. Padahal gue udah KDA gue udah mantep-mantepnya aja. Nah, gue Ngefit apaan emosi. kakak? Ngefit matinya banyak lagi itu kayak ngasih matinya banyak kayak gitu. Iya. Oh Iya, beban feed- ya. Iya beban. Iya, betul. Padahal kayak KDA gua itu ya rata-rata gua 7 kill, mati gua 4, assist gua 8. Normal. Ya gua dituduh. Saking emosinya gua langsung mukul meja gua sampai pecah kacanya. Wah, Wah Itu paling Itu- parah. itu masuknya dari raging. tapi gua mau bilang pengalaman yang gua rasain di mana terjadi perubahan dalam diri gua ketika bermain game Dota 2. Wih, Power Berat Ranger. nih. Jadi dulu gua main Dota itu untuk fun. Bukan rank match. Normal match gitu kan. Nah, terus karena waktu itu lagi main di internet cafe gitu kan. Mhm. Nah, itu di situ banyak orang-orang yang toksik. Dani, Dinoi, banyak banget. Dan mereka itu ngomong-ngomong kuat gitu kan. Malah belu, alu, baca lu gagu, putangin. Gago. Wait, kalem. Gago. Kalem. Tangin nama Kayak bola gitu. laga bataka. Itu
Hafal ya? Ada orang Hafal. Pinoy nanti di sini, weh. Hati-hati ada orang Pinoy nanti. Sampai Oke, apa? sorry. Ya Kepada. Allah, Reng, Dan gak gitu gua- juga. Gua ngerasa itu mereka kayak memberikan sugesti secara nggak langsung gitu. Kalau misalnya main game dengan perilaku atau behavior yang toxic seperti itu normal. Dan gua dari situ jadi ikut-ikutan. Dari yang gua nggak pernah ngomong toxic, dari gua yang nggak pernah emosi, dari gua yang nggak pernah banting keyboard, nggak pernah banting mouse, itu gua secara nggak langsung gua ngikut di situ. Dan paling asik tuh kalau party berlima itu saling berantem, tau nggak? Sampai ada yang sensi gitu. Jadi party Dota Gebuk-gebukan. berlima gitu kan. Nggak, jadi kalau misalnya ada satu orang yang kurang yang main kurang bener tuh, lu main gimana dong? Bagus dong dikit dong. Ya santai dong. Jadi berantem satu party. Itu lucu banget sih. Asli Tahu sih. nggak sih game original perusak pertemanan itu apa? Monopoli. Ah, Truth or monopoli. Ngeselin Apa-apa. Dinu. Gua nggak Iya, pernah. monopoli. Monopoli. Bener lagi. Tapi emang bener sih. Iya, emang bener. Soalnya gila sih monopoli itu kalau main sama orang-orang yang bener-bener sensi, itu monopoli bakal dibalik. Hmm. Jadi gamenya berhenti di tengah-tengah. Tahu nggak sih? Pernah nggak Iya. ketemu orang kayak gitu? Untungnya Jadi, enggak sih, tapi gue tahu tuh. Main sama bocil-bocil Bete-bete. gitu. Main sama anak kecil. Jadi kita main biasa-biasa terus main sama anak kecil. Nggak mau aku kalah. Yaudah. Kamu Dalam hati, berhenti di tempatku. Kamu harus bayar pajak. bayar pajak lagi. main sama bocil rasanya anj. Nih. Iya. Nah, Anjay. setelah ngomongin toxic gaming dan semacam, kalau lu nyikapinya kayak gimana sih? Like kalau lu dapat orang atau kejadian seperti itu? Dari satu-satu lah, mungkin dari Dino ya. Toksikin balik. Gue Wah, kalem. Kalem. dulu gue waktu masih sekolah gitu kan, kuliah, paling biasa gue toksikin balik sih. Apaan lu gitu kan. Wah, asik nih, tubil mania. Tapi pas dari sekarang ini gue lebih toksikin gitu, gue mute aja langsung. Capek gue denger. Mirip. Eh. Iya, kalau gue sih emang gitu. Cara gue kalau ngeliat tim gue nge-toxic, apalagi di chat League of Legends, gue pasti ngelakuin ini. Garis miring, full mute, udah. Gue nggak bisa ngeliat chat dia, nggak bisa lihat ping dia. Terserah dia mau apa. Kalau aku sih ngomongin toxicity ya, aku nggak di gaming sih, lebih sering ketemu orang toxic di Discord, Oh. mute, Oh. report ke moderator, selesai. Moderate. Iyalah, langsung report ngomong ke moderator orang ini gini. Ya udah. Pokoknya kalian kalau toxic, no. Yes. Nge-like dia. Tapi kenapa? Ya, Nev? menarik sih. Kalau gua boleh jujur ya. Oh, jadi lu sebenarnya setelah ini semua bohong gitu ya? Enggak. Oh, enggak gitu. Enggak. Lanjut. Gua jujur Enggak. sebelum gua menyadari itu hal yang salah. Di satu titik sebenarnya being toxic itu enak loh. Nah, ini contohnya nggak boleh ini. Iya, makanya gua jujur kan. Karena ketika waktu itu kan lagi party bertiga tuh, terus ada satu orang orang Thailand atau Filipina tuh yang bacot, itu bertiga langsung open mic, langsung dibalesin setiap kata-katanya gitu, ngomong bahasa Pinoy, bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia. Paling seru kalau ketemu orang Indonesia. Oh, gue malah paling malas kalau ketemu orang Indonesia. Gue Bentar paling ya, males guys. malah. Iya. Oh, serius lagi ada masalah jaringan. Iya. Sampai gue pernah ngeliat tuh, tau nggak? Gue lagi main di sebelah dia kan. Mhm. Terus tiba-tiba kan dia ini lagi main, tiba-tiba gue lihat kan kalau di Dota kan kalau ada yang ngomong kan ada gambar mulut terbuka gitu kan sebelah kanan kan, gitu kan. Dibales tuh, dia balesnya beda nih, tau nggak? Dia buka mikrofonnya, Mhm. dia buka headphone-nya, mikrofonnya dia dekatin ke mulutnya, jadi kayak megang mic gitu, tau nggak sih? Kayak gini gitu. Iya kayak gitu. Maksud lu apa? Iya gitu, betul banget. Gue. Gitu banget. Kau kira paling keras kau sini? Ngeceng-ngeceng mamaku, ha?
Kau Oke, gila, kamu- gila. Aduh, gua nggak bisa lanjutin. Kalau- Gua nggak bisa ngelanjutin Wah. asli. Oke. Bataknya Kalau- keluar, bataknya keluar. Oke, intinya Iya. kita menyikapinya beda-beda ya kalau toxic gaming dan semacamnya. Takutnya ini Iya. udah terlalu oversight dan at least kita udah ngerti toxic gaming di platform Oh, permainan online dan semacamnya juga ada. Dan offline pun ada gua rasa ya. Apalagi offline itu Ya. paling bahaya kalau board game. Kalau aku sih dari gua ada sih terakhir sih. Yang mana? Gua juga ada sih offline sih. Kalau board game gua ada juga sih kalau board game. Wah, aku udah selesai deh. Gua Kalian kalau aja ada nih di gua yang ada ngomong topik ini. Gua ada toxic ini Oke, sih terakhir share sih, ya. yang menurut gua masih oke lah. Toxic Apa itu sebenarnya kalau menurut gue fine aja. Kalau itu ditujukan buat lawan. Nah, iya. Trash talk soalnya, trash talk itu kan seru tuh. Trash talk. Zaman-zaman gue olahraga pun juga kayak gitu waktu lagi tanding gitu kan, ejek-ejek tim lawan tuh Betul sabi. banget. Kayak Kalau ke teammate itu kayaknya jelek nih Iya. gitu. Nah, tapi kalau ke sesama tim itu udah kontraproduktif, bikin Iya, males, why? emosi Iya. gitu. Karena bisa Jadi dibilang itu kalau menurut gue itu. nge-toxic di suatu game, apalagi untuk musuh itu senjata kan buat ngerusak mental dia. Iya, betul. Tahu nggak kalau Itu yang hal kayak yang gitu lazim. itu di atas kepala aku, di top of my mind itu Kevin Sanjaya itu paling jago bukan trash talk sih, bikin lawannya dia annoyed. Tahu nggak sih Kevin Sanjaya guys, yang main badminton tuh? Oh, tahu. Heeh, jadi dia tuh atlet badminton. Dia tuh jago banget dan dia tuh saking jagonya, dia tuh bikin lawannya tuh kesel, terus dia juga bikin tambah kesel gitu loh, raut wajahnya, kayak gaya-gayanya kayak apa sih? Kayak gitu-gitu loh. Kayak ngeselin. Padahal dia tuh iya kan, atlet-atlet kan tinggi-tinggi dan itu kecil dan itu oh my god ngeselin banget liatnya tuh tapi seneng gitu loh. Soalnya dia tuh ngeselin tapi dia bener, nggak kayak Dani. Dani lagi yang Oke, salah ya. intinya topiknya udah menarik ya di sini. Oke, mungkin kita break lagu dulu dah. Nggak ada break lagu dan kita nanti lanjut ke topik kedua dan Baik, Lanjut, break. lanjut topik kedua Break. dulu baru break. Dan. iya udah. Kalau Dani Ya udah. kelelahan, Wah. kita selesai sampai di sini dulu aja topiknya. Iya. Ada mau lagu apa nih? Gua ada Lagu request dia. sih dari Yosan. Wah, apa tuh? Judulnya apa nih? Bisa Gak tahu dibaca di nggak, bahasa apaan. Jadi yaudah kalian enjoy aja ya. Oke, Dota 2 soundtrack. enjoy guys. Allah. Oke. Do you believe in love after love? Selamat belah, sebuah Suara podcast siapa? tanpa Rich. rolling topik Ayo lagi rolling lah. lagi dong. Enggak, tapi Rolling toxic lagi. gamingnya apa nih? Kesimpulannya ada nggak Kesimpulan. sih? Kesimpulannya Iya, semua harus ada kesimpulannya sih. toxic itu nggak apa-apa untuk musuh dan juga Wah, itu aja sih yang gue pikirin. Bukan, kalau ke musuh itu lebih ke taunting. Dia tuh Iya, taunting sama provoke. trash talking. Kalau menjadi orang yang toxic di gaming, di community manapun itu jangan ya guys. Jadi kalian sering-sering ngaca aja. Kalian toxic apa enggak? Kalau kalian toxic nggak ada yang mau. Oke, oh, mari kita ke situ larinya ya. Wah, mari kita mulai Dari lagi toxic relationship. di pecah belah. Sekarang ada 3 topik Untung- tersisa. Untung Siapakah gue gak yang toxic ya, gue ada ini. Alhamdulillah, oke lanjut. udah Gimana? Cepat. Mari kita Ayo, roll. Siapa nih? Alhamdulillah, Beyond TikTok. Wah. Ini nggak lucu siapa sih yang kalau bawa topik nih? gue I nggak see. lucu sih ini kalau topik gue nggak pilih ini, nggak lucu semua. Yes, nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih. Stop streaming. Jadi Yes. Beyond TikTok ini awalnya tebak siapa guys? Ada yang bisa nebak nggak Beyond TikTok ini topiknya Iya. siapa? Topiknya siapa Menarik ini? Siapa tuh? Siapa sih ini? Wah, Siapa yang ngangkat ada nama. TikTok ini? Siapa sih ini? TikTok Topik on siapa the sih ini? clock Pasti saya and the ini. party won't stop. Until we see the sunlight Salah. Kesha dong. on the clock. Ini kita nggak bakal mulai kalau nggak ada yang jawab guys. Yang nggak ada yang bener nih. Goblok, jangan. Intinya Berarti- Dinoy kan Bukan, sudah. salah. Katanya jangan, Dinoy. jangan. Dini Jangan barusan, main Dini toxicity barusan, gue barusan. gaming. Gue Udah nanti kepanjangan durasinya kelamaan ini. Benar, udah Hmm. Arif Derci, Nah. bener. Nevermore.
Nevermore. Oke guys. Jadi kita Nevermore mari kita ke tanya TikTok kan. loh. Mari Gua pengen kita tanya tanya ini. kan. Iya, gue pengen tanya, lu kenapa angkat topik ini? Ya, jadi waktu Enggak, itu gua ya, Ser, gimana? Ya, Gini. Dani, Beyond TikTok itu aku yang bikin judulnya karena Iya. Nevermore itu memberikan sesuatu. Dia ini TikTok ini ditemukan dari mana Nevermore? Jadi TikTok ini ditemukan dari mana ya? Enggak, yang Cina. kamu temuin ini loh. Kenapa kamu bukan? Kamu topik ini itu Wah, lu nemunya rasis dari lu. mana? Oke, jadi waktu itu gue lagi ngerandom gitu kan, cari-cari berita yang unik yang bisa dibawa dari aplikasi TikTok gitu kan. Terus gue nemu satu berita yang unik yang jarang banget gue rasa bisa terjadi di media sosial. dan itu Dan itu adalah karena Apa TikTok anak kembar Baca beritanya. kembali bertemu setelah 20 tahun berpisah, dan itu di Wah. Indonesia. Waduh. Ceritain. Gimana tuh ceritanya? Anjay ketemu. Konten doang tuh. Anjay ketemu. Jadi gini. Wah, kita kembar. Kenapa gitu banget ya? Oh gitu sih. Wow. Wah, kita kembar. Yeah. Wah, kita kembar. Oke. Nevermore. Tapi Nevermore Enggak. silakan jelasin. Oke. Jadi berpisah selama 20 tahun, bayi kembar yang bernama Trena Mustika berumur 24 tahun dan Treni Fitriana 24 tahun ini bertemu dengan cara yang tak biasa. Karena kedua orang kembar ini bisa saling menyapa akibat aplikasi media sosial TikTok. Nah, cerita dulunya banget, ini si Trena dan Treni ini merupakan sepasang anak kembar yang dilahirkan oleh ibu kandungnya di Tasikmalaya. Namun, karena mengikuti saran seseorang, orang tuanya harus memisahkan keduanya. Terpisah oleh jarak. Jadi si Treni ini tinggal di Blitar ya, di Jawa Timur. Sementara Wah, doxing. si Trena ini di Kampung Cipaingen. Cipaingen, betul gak sih? Cipaingen. Tulisannya gimana? Ada lagi satu Daerah loh itu Jawa Barat pasti saudaranya. Lu nggak tahu ya, Nev? Ada satu Iya lagi betul, Jawa saudaranya. Barat. Tuh, Ada satu lagi. Cipaingen. Tirani Mustika Ayu. oke, Fail, lanjut. fail, Terima fail. kasih Dani. Cih. Pada tulis semua ini sumpah jok gua kelempar doang. Anjing. Cih. Bahasanya mengapa Anda sangat toksik sekali? Iya, Jelas. kita kan sudah selesai toxic Belum. Nggak gamingnya. boleh toksik. Iya, terus Ada moderator nggak? Moderator. Moderator gua sendiri ya, Bang. Aduh. Dan dirimu sendiri. Kick. Lanjut. Oke, lanjut. Kemudian ya tadi si Tren ini tinggal di Kampung Cipaingen, Kelurahan Sukamaju Kaler, Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini dilansir dari Merdeka. Nah, setelah 20 tahun tinggal di Blitar, Reni kini mengetahui bahwa dirinya mempunyai ayah keluarga besar yang tinggal di Kota Tasikmalaya dan mereka dulu berpisah. Itu ceritanya. Kalau nggak salah mereka dulu berpisah itu gara-gara kerusuhan di Maluku. Kayaknya enggak deh. Oh enggak hubungan. Gua Hoax. enggak itu bukan bagian. Gua kenapa ngambil berita itu? Karena menurut gua TikTok itu lebih banyak positif atau negatifnya sih menurut kalian? Enggak, tapi persepsimu terhadap aplikasi media sosial TikTok ini itu apa? Iya. Aduh. Gue pengen tanya, lu nge-research-nya muncul apa? Lu tulisan apa? TikTok gitu, topik TikTok, berita TikTok atau apa pas lu cari ini? Berita TikTok yang positif. Aku mau tanya persepsi dia, Dani. Tuh, kamu kok Tuh, dia ngambil? bilang tadi tuh. Apa tadi? Berita TikTok yang positif. Gitu Berita TikTok positif. Coba berita TikTok negatif lu cari munculnya. Banget umurnya ya Jangan Allah. banyak. Apa anjir? Kelihatan banget gak sih guys umurnya? Aduh, Nevermore ini kelihatan banget umurnya waktu dia ngomong TikTok. Kalau kita ngomongnya
TikTok aja. Ya, kamu main TikTok nggak? Oh ya TikTok ini ya. Oh kamu download nggak TikTok yang ini? Kalau Nevermore ngomongnya aplikasi media sosial TikTok ini. berita. Tapi ini sih gue munculnya kalau karena topik ini Astaga. mungkin lu nyadar sih karena media sosial kebanyakan orang bisa dibantu kayak bertemu saudara jauh dan semacamnya. Bukan cuma TikTok sih, kayak Instagram, Facebook dan semacamnya. Kayak saudara-saudara jauh kita yang kita tidak ketahui bisa bertemu dengan kita di platform online ini. Kan dia nyari TikTok. Allah. Kenapa TikTok? Gitu loh pertanyaannya tuh tadi. Kok kamu ngalor ngidul sih? Kenapa TikTok? Karena gua mikir gini. Sumpah gue coba mengangkat topik. Gue ngakak doang nih di Tadi lu dia belum jawab, kamu cut langsung. Udah tadi. Belum. Aku belum dengar berarti belum. Ya lu tuli. Hey, dan nih toksik banget sih, jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Tadi terasa pucanya. Coba lu ambil tadi dari 30 menit yang kita omongin kan udah ngelihat gimana efeknya, gimana itu ngebuat orang-orang di sekitar lu jadi ngerasa ternyata itu hal yang wajar ya untuk toksik. Lu jangan membentuk persepsi seperti itu, nggak baik. Kan ceramain gue jadinya. Jangan-jangan loh gue mendengar Nevermore ceramah loh. Jangan. Gua lagi salahnya kan. Ini oke lanjut. Nevermore ceramah harus parah nih. Salah lagi. Kenapa gua ngambil berita ini? Karena dulu gua pernah install TikTok. Dulu. Kalau nggak salah sekitar Gak apa-apa. satu tahun yang lalu ya. 1 abad yang lalu. Tahun berapa? Jadi gua cuma nge-scroll. Jadi kebanyakan kayak tahu nggak sih anak-anak yang I'm a menggunakan savage. pakaian ya seperti itu dengan goyangan yang biasa yang sedikit menantang kalau dibilang gitu ya. Terus gua ngelihat nggak ada positifnya. Itu persepsi gua dulu ya. Dan gue juga ngerasa sampai sekarang juga gue bukan bilang orang yang main TikTok itu apa ya Bagus. gimana ngomongnya yang enak ya. Oh bukan gini. It's not good. Gue cuma kurang ngelihat bagian yang lebih positifnya. Ya berarti not dari good kan aplikasi di TikTok matamu. ini. TikTok toxic. Iya. TikTok toxic. kurang terpapar hal yang positif mengenai TikTok menurut perspektif gue. Makanya gue cari berita yang situ. Berarti aplikasi yang kemungkinan dipakai oleh ini. Geblek, gue nggak main TikTok. Gue nggak pernah main TikTok sama sekali. Gue nggak pernah. Walaupun gue milenial, gue nggak pernah main TikTok. Iya, enggak. Kamu lu milenial, lu Gen Z. Keren kok kamu. Oh, Gen Z atau milenial sih 2000. Kamu Gen Z. Gen Z yang dikasih solar itu loh. Matamu. Lanjut. Tapi gue ada beberapa hal positif yang gue temuin dari bermain TikTok nih. Kalian mau dengerin nggak? Enggak. Mau. Boleh. Toxic banget tuh. Toxic banget. Boleh banget. Tapi kalau ngomongin TikTok ya, sebelum Yang masuk mau situ, Yang mau ketik mau. sebelum masuk situ ya, aku mau ngomongin dulu nih, kan aku juga main TikTok dan aku scroll like itu yang macam-macam gitu. Jadi semakin kamu nge-scroll TikTok kalian dan FYP kalian, semakin kalian nge-like dan interact, komen atau apa, itu FYP kalian bakal lebih terancang untuk kalian gitu loh. Lebih tahu preferensi kalian dari algoritmanya mereka. Jadi di TikTok itu bukan cuma ada nari-nari aja, tapi karena kebanyakan orang lihatnya kayak gitu, kan banyak bocil atau apa yang lihat kayak gitu. Yang pertama kali dikeluarkan dan disuguhkan oleh TikTok itu yang seperti itu. Tapi kamu semakin kesono, semakin kamu cari, kamu bakal semakin nemu your own niche gitu. Hashtag konten betul banget. Jadi kalau misalnya kamu cari masak-masak ini, resep ini, itu kan TikTok itu sebenarnya kayak Instagram gitu, kontennya itu cuman sebentar doang, tapi lebih enak scrollable-nya tuh lebih kayak lebih visual gitu. Jadi menu resep 1 menit. Kalau misalnya ada tips-tips fotografi juga ada. Terus ada juga Amazon Finds yang orang-orang nemuin barang-barang yang unik-unik itu juga ada. Tapi tergantung dari cara kalian menggunakannya. Gitu. Gue mau cerita pengalaman gue gitu kan, main TikTok. Terus gue gue selesai main TikTok gitu kan. Nah, gue main Instagram waktu itu. Gue coba kan kalau kita klik tombol search kan langsung banyak video muncul gitu kan, video-video yang random kan. Nah di situ juga banyak
banyak banget kayak ya lu tahu kan yang di repost dari TikTok terus diupload ke Instagram tuh kan banyak banget kan. Sampai gua waktu itu benci banget, ini kenapa di TikTok masih masuk Instagram juga gitu kan. Terus gua baca suatu artikel, ini gua mau ngebilangin mau ngejelasin yang dibilang Seri tadi karena sesuai dengan apa yang gua rasain. Jadi gua baca caranya gimana biar video-video seperti ini hilang. Itu katanya setiap kali gua ngelihat postingan dengan jenis seperti itu, gua harus kan ada kita klik yang tanda 3 titik ya. Terus tidak tertarik seperti Oh, itu not kan. interested. Ya, Iya. not Ya, interested. betul. Terus gua rasa seperti itu kurang. Gua klik akunnya, gua blok. Ya, Kamu betul. lihat apa sampai di Biar bisa blok? nggak kelihatan sih. Gua nggak mau terpapar sama hal seperti itu. Di blok. Dan di search itu gua nge-search kayak hashtag cute Oh, dog gitu iya. kan, cute cats, Cute puppy wonderful gitu. dan bla 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 bla. Makanya akhirnya gua rasain pertama sekali gua search itu berkurang gitu kan, cuma 10, 9, 8, 7. Itu setiap kali nemu gua blok, Bukan. not interested, sampai akhirnya kalau sekarang gua main Habis bis. Instagram betul-betul habis dan cuma kayak muncul gambar-gambar hewan, gambar ikan paus, kalau terus Bong kemudian banget, fakta unik. hewan. Iya, karena hewan-hewan yang unik itu banyak banget loh. Gua suka banget ngeliat hewan soalnya. Ngomongin TikTok juga ini loh. Gua ada liat video yang dari FB tapi video aslinya TikTok kan. Dia ngejelasin cara memulai bisnis atau melihat perjanjian. Soalnya dia ngingatin guidelines atau guideline terms buat ngebisnis itu atau apapun itu buat perjanjian itu penting. Di video itu ada kayak dia menjadi customer dan ada yang bisnismen juga. Dia customernya nggak ngebaca isi guideline-nya itu apa, perjanjiannya itu apa. Jadi dia cuma asal catat aja. Yang dimana di akhir TikTok itu yang ngejelasin itu penting untuk dibaca soalnya ada poin-poin yang dimana lu nggak tahu kemungkinan bakal ngerugiin lu ke depannya gitu. Kayak gue tahu. Dan itu dari TikTok, iya. Ada juga yang masak, ada juga yang cara membuat apa bunga gitu, self care gitu, ada juga yang kayak day one of bla 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 itu. Banyak sih konten TikTok yang bagus gua rasa. Cuman kebanyakan orang yang joget-joget gak jelas. Gua mau nanya si Seri sama Dino nih. Jadi kalau kita main TikTok Kenapa kita gua bisa nggak? Apa? Karena lu kan tadi bilang nggak main TikTok. Iya sih. Anda ini berbahaya nih. Oke. Iya. Itu Biasa lah Din, Dani Din. toxic tuh Dani. Itu Din. Iya itu Din. Pak, Itu terima bagus kasih. banget, Pak. Oh iya. Itu aku suka banget kontennya dia karena kontennya dia itu TikTok itu jujur ya. Cuman 1 menit dan mereka itu kreatifnya gila banget. Dan filternya TikTok itu mereka utilize, mereka gunakan sekreatif mungkin sampai mereka bisa cerita horor, sampai mereka bisa drama sendiri, bisa bikin point of view yang kalian bisa duetin, apa itu sambil acting, lip syncing, nyanyi, nari. Menurutku TikTok itu bener-bener platform yang Wild West banget, kayak everything itu kalian bisa temuin dan bisa gimana ya? Kalian bisa masuk ke zonanya mereka gitu loh yang kalian nggak begitu tahu. Misalnya hashtag kalian kepo dengan dunia perdukunan di Amerika, kalian tinggal cari witch talk. Itu isinya. Itu ada ya? Itu dukun, Ada. bukan dukun sih. Wah, Kayak sihir-sihirnya Amerika gitu. Itu TikTok Jadi juga mereka- salah satu yang komedi. Oh, selesaiin dulu, Fer. Selesaiin Itu dulu. bukan komedi, itu beneran orang-orang sana yang kayak ngevoodoo atau mereka Bukan. macem-macem kayak apa bikin love potion apa segala, tarot kayak apa gitu ada. Tapi aduh, menarik banget sih menurutku isi TikTok itu kalau kalian bener-bener cari gitu. Ya, ini pun video yang gua dapat ini yang bapak-bapak nyangkut di rel kereta ini ada itu. Gak jelas. Sama kalau nggak salah sama Di podcast. apa ya? Dani, video lu yang terakhir yang tersebar di sini ya, yang lu makan es krim tuh kan? Itu bukan asli TikTok, itu dari FB gua. Cuma di upload TikTok sama itu lebih seseorang. gampang viral loh. Di Kayak upload sama Kalau orang. random, you can easily get viral gitu di TikTok. Jadi viralnya itu gua lebih juga, Fer. gampang. Gue udah 2 Kenapa? bulan main TikTok, video gue view-nya cuma 0. Karena lu nggak share kan? Karena lu nggak bagi kan? Kamu nggak share atau kamu nggak kasih hashtag atau orang yang gini. Algoritmanya TikTok itu kalau kamu belum punya viewer, mereka bakal taruh video-video itu di FYP-nya orang. Ini dari observasiku aja ya.
Kamu punya followers sedikit, kamu post video baru, kamu nggak punya followers. Jadi dia taruh di FYP-nya orang-orang random, tapi kalau orang-orang itu nggak nge-like, ya udah hilang, nggak bakal ada yang nonton. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang nge-like, itu bakal di-share di orang yang algoritmanya mirip-mirip. Jadi di-share lagi. Terus kalau misalnya orang yang nge-like bakal ke-share lagi gitu terus sampai ada yang break the chain. Oh, mereka nggak nge-like, terus orang itu nggak nge-like lagi, orang itu nggak nge-like lagi. Oh, berarti udah sampai sini aja, nggak viral gitu. Jadi gimana kok di TikTok bisa viral? Dia muncul di FYP orang, terus di-share muncul di FYP orang, saling like gitu, bakal di-share lagi gitu sama TikToknya. Dari like kalian, dari komen kalian gitu. Bakal more likely to be liked gitu. Oke, gua muncul pertanyaan kalau gitu. Untuk gua yang nggak pakai TikTok, apakah recommended kah pakai TikTok? Untuk orang nggak pernah pakai TikTok gitu. Recommended pakai TikTok apa enggak sih? Jujur kalian mau main TikTok buat hiburan, buat apa? Apapun itu bisa. Jujur gak bohong ya. Untuk itu gua ada artikelnya tentang dampak positif dan negatif bermain TikTok. Biar lu bisa bandingin. Sama aja sih menurutku sama semua media sosial. Soalnya kalau live itu udah betul. banyak sih gue lihat di FB gue dan sering lihat videonya banyak sih gue rasa. Iya kayak Dani, efek negatifnya banyak banget tuh. Kurang ajar. Hey, gue main toxic. TikTok, gue Kenapa gue dikatain toxic? Dia ngehina gue. Oh iya. Aku kan polos, aku ngetop apa. Dani, tenang. Kamu dari tadi toxic terus. Bisa nggak tenang? dinasehatin Iya, bagus. aku kan nggak ngapa-ngapain. Lihat tuh Stereo tuh jadi gitu kan? Iya, aku sedih. Oh Kamu jadi minta maaf saya Dani kayak sekarang. gitu. Oke guys, hari ini podcastnya udah selesai. Sampai jumpa di podcast hari minggu depan lagi. Ngambek, pundu. Apa tuh tadi? Cetang-tang. Banting, Ada yang dibanting. banting tuh. meja, toxic. Han, aku dibully Han. Kalau Han di open mic dibully lagi lu tambah. Iya sih, jangan deh, jangan. Hey. Nah kan mulai. Ayo lu kan. Ayo lu kan. Dani jahat sih. Untung nggak live di tempat dia. Gue takut dabokan sama dia itu. Tapi ya lanjut soal TikTok ya. Gue rasa sih conclusion buat TikTok ini, TikTok adalah Tadi suatu aplikasi Nevermore yang mau ngomongin artikelnya. Iya, gue juga mau Dini. ngomong. Dani. Kamu kok di conclusion sih? Kebiasaan. Dino belum Dani. ngomong. Potong aja. Ini gimana, Nev? Dani, halo Dani, bisa dengar? Iya, Dani bisa dengar kok. Dia nggak bisa ngomong aja. Lanjut. Oh. Aduh, jahat banget. Dani. Oh, dia tuh. Aduh. Repot udah. Halo Lanjut. Dani. Oke. Iya, udah, lanjut. Jadi satu itu dampak positifnya kreatif. Di mana aplikasi TikTok ini, TikTok lagi. Aplikasi TikTok ini memicu seseorang membuat berbagai karya untuk menunjukkan kreativitas di berbagai bidang, seperti berjoget, melukis, dan juga lain sebagainya. Lalu juga bisa menambah kemampuan dan juga wawasan sang pembuat video. TikTok juga Asik. menyuguhkan berbagai macam musik untuk latar video, sehingga penggunanya dapat menciptakan video yang menarik. Gue setuju banget sih sama ini sih. Oh iya, viral itu tergantung lagunya juga. Oh iya betul banget sih. Jadi it's M more to the likely B, for you to M be to the viral B, kalau pakai lagu itu. Feeling good. Itu udah lama. Kasut. Dani berisik ah. Gini banget anjing, pas di dunia aja gak disuruh diem. Enggak. Jadi Dini mau apa tadi? Mau Yang ngomong dibilang apa tadi? lah kasut juga dia bilang. Kalau dari pengalaman gue main hampir 3 bulan main TikTok. Gue kebanyakan isinya FYP gue tuh isinya apa sih namanya, tutorial gitu sih, tutorial sama art gitu. Dan gue berhasil meredam FYP gue dari jogetan seksi. Oh. Kok diredam? Gue nemuin Meredam ya? konten-kontenan Kenapa sama diredam sih? yang lucah gitu. Meredam. Karena ya kalau mau lihat kayak gitu gue bisa buka website lain gitu. Maksud gue. Oh, lebih jelas gitu ya, mungkin ya. Lebih spesifik gitu ya. Dengan Lebih alur legal. cerita yang Spesifik dan jelas. eksplisit. Iya. Umurnya lebih legal. Betul. Saya tahu hukum nih.
Woi, oke. Wih, Tahu nggak sih, guys? Tapi Lulusan mana? Iya, tapi kenapa? kalau lu emang doyan fotografi dan video gitu-gitu, itu gue sangat rekomen banget sih untuk lu main TikTok. Karena mereka juga banyak banget ngasih tutorial-tutorial yang bagus banget, gue akuin. Dan karena kan durasi 1 menit doang ya kalau nggak salah ya. 1 menit maksimum. Jadi Gua nggak tahu. maksimum kan. Jadi to the point kan, kalau YouTube kan biasa lama kan penjelasan gitu kalau mau tahu lebih detail. Tapi kalau TikTok karena cuma 1 menit, jadi mereka tuh dipadetin Singkat tutorial gitu jadi sih. lebih enak. Iya, jadi lebih Itu singkat, gue jelas, kebantu padat. banget. Aku paling nggak suka yang part-partan. Nggak suka banget nonton. Lanjut di part 2 guys. Di part 2 guys. So Berarti annoying. itu Gitu. berarti itu secara nggak langsung merangsang lu untuk lebih kreatif gitu ya. Wah, merangsang. Dengan video yang hanya Kenapa lu sebentar jelasin? itu ya. Iya betul kan? Betul Lo kan? betul kan, merangsang otak. Gimana sih, Denny? Iya, merangsang otak. Iya, Oh, merangsang mancing. otak itu Merangsang otak. bahasa. Mengasah, memancing, mengasah. Wah, gue ini ada gimana kata nih? lain. 1 Merangsang menit. otak tuh bagus loh. Merangsang Iya. itu dapat stimulan dari luar atau dari dalam. Iya. Wah, stimulan Itu ya. artinya. Ya, stimulannya TikTok itu. Ya, Mulai kan. iya. Bukan Gue gue cuma doang. mau stimulan doang kok. Masalahnya lu Iya, yang nada lu. toksik nih. Gue dikasih toksik lagi. Toxic Dikasih mulu. toksik lagi. Jadi gini guys, pokoknya intinya TikTok itu oke selama kalian di konten yang kalian suka. Yang penting kalian filter aja, kayak Nevermore, Om Nevermore, Kakek Waduh. Nevermore yang panggil Bersama Buyut. aplikasi sosial media TikTok ini. Di not interested-in aja, di blok sekalian kalau kalian bener-bener nggak suka kontennya, apalagi konten-konten drama TikTok yang nggak Waduh. penting banget ya guys. Tapi kalau aku sebagai orang Indonesia yang baik dan benar, aku kadang kepo ya. Tapi nggak aku like, cuma lihat aja. Tapi itu sebenarnya Lihat dan juga repost. nambahin ke algoritmanya. Tapi aku kepo. Dan Ya. juga biasa TikTok itu bisa menjadi platform untuk entertainment juga sih untuk orang yang mau jadi kayak content creator dan semacamnya. Dan Ya memang kan Bagus. aku bilang Betul. bagus. Betul banget. Bagus kan? lu nggak ngejelasin soal content creatornya. Aku bilang bagus untuk semuanya. Oke, Ya lanjut. Dani, lanjutin. Udah. Tapi aku bilang tadi acting bagus, voice acting bisa. Nggak bilang voice acting. Ada sih tapi voice Gimana acting. apa tuh? Voice acting ada juga loh di TikTok. Gue ikut juga beberapa. Iya, ada voice acting. Katanya lu nggak main Kamu TikTok. ikut-ikutan katanya nggak main TikTok, siapa sih? Gua maksudnya ngeliat videonya di FSB kan FB FB apa? Facebook Ini yang Sache lebih book. om-om siapa sih nih? literally. literally God, literally. It's so bad. Like literally. Oke lah, kita Ini break ada dulu yang deh. request lagu Apa? nggak? Iya. Noi. Nah, jangan lupa kalau kalian para pendengar yang mau request lagu silakan DM kita ya, host-hostnya. Nanti kita akan play lagunya pas Ada kita break. sih. Apa tuh? Siapa tuh? Ada sih. Siapa? Tapi ini Cepu. dari Ocean lagi, tapi pas banget sama topik kedua kita barusan. Apa nih? Milih Ayo B. mainkan. Oh my. M to the B, M to the B. M to the B. Gua juga nggak- gua ini. Gua nggak tahu lagu jujur ini. denger ini. Gua nggak tahu lagu ini. Lagu ini gua nonton fullnya dan gua nggak suka cara dia nge-rap. Ya, Yaudah main aja. Ayo, Main aja. main Itu aja. requestan Oke, dari guys. pendengar kita. Kita Iya. sebagai host yang baik kita mainkan saja. Harus respect. Tadi Intinya ini ya, mainkan. sampai jumpa di sesi selanjutnya guys. Semoga kalian enjoy. Bye bye. Belum, woi, belum. jadi gimana? Gue sebagai host bingung nih. Main. Oke. Ini makanya gue bilang enjoy. Apa sih? Dani, Kan belum. Cepet ya lagunya. Kembali lagi di Dibahas Pecah yuk. Belah, sebuah podcast Kebanyak- tanpa arah. Kebanyakan makan es krim dan Matamu. wah, Kayaknya itu video yang gue bakal upload duluan sih nanti kalau gue buat TikTok. Tapi nanti dulu lah. Dikasih Tadi ada lirik dong sama sumpah. Seren. dapat customer katanya. Ini gue bacain. Ya, nggak. Tadi aneh sumpah. Dapat customer katanya. Mas. Mari kita ke Oh, iya. topik selanjutnya, guys. Gameplay. Ya, topik selanjutnya yuk. Ya. Gue kadang nyesel ya dapat kerjaan seperti ini. Yuk, jangan mari lagi. kita hanya memiliki 2 topik terakhir yang kita hanya bahas salah satu aja. Karena kita habis ini bakal Antara? ada horoskop. Zodiak. oh. Siapin Bakal linknya ya meriah guys, banget horoskopnya.
Oh. Oke, kita lihat. Let's roll. Yeah! That's my back. Fanatisme siapa yang bahas? Fanatisme siapa yang bahas? Tuh. Jadi guys, topiknya siapa si nih? Seren. Topiknya si Seren. Ini topiknya Selamat siapa guys? Seren. Yang nggak ada. Yang nggak diungkit hari ini topiknya siapa guys? Gue gak ikutan. Gue diem. Gua nggak Aku ngangkat diam. loh. Gua nggak ngangkat, dia yang ngegas loh. Kan Google Chrome. gua diam-diam loh. Dia yang cari ribut emang. Dia yang cari Guys, ribut. Dani, Google Chrome-nya juga Apa lu mau cara main gua lagi lu? dia cuma tertawa loh. Kok lu sampai gitu banget sih? Topiknya siapa ya yang nggak diangkat hari ini? Ketawa Kan matamu. aku udah bilang ada 4 topik hari ini. Ada 4 topik, pasti salah satu bakal nggak diungkit. Siapa ya kira-kira? Bisa Dani ya? Iya. Kan pertama Dinoy, yang Tadi kedua katanya Nevermore. tadi katanya Never apa? Dani dia cuma ketawa dari mana dia nuduh gua. Dani, Terbuli. jangan gitu ngomongnya. Lu Udah. bohong, Boy. Teman-teman sudah. Tentang Kita lebih tua lu sebagai mati duluan ya. Jadi kita Astagfirullah. mau ngomongin video Nggak jadi tadi ya. atau gak Gue usah tadi lah mau ya? menangin gak jadi. Gue tersinggung. Tapi ya, Dinoy, fanatisme. Bundung. Oke, gue pengen masuk ke topik kita deh. Lu kenapa ambil topik ini buat podcast hari ini, Sir? Fanatisme ini. Aduh, gini guys, ini pecah belah guys. Asik kan Aduh, gelutnya? bacot. Aku mau ngomong itu dulu. Bacot. Kita serius topik ini. Jadi kenapa fanatisme? Karena aku sebagai fans itu disingkat dari kata fanatik kan. Tapi Gue baru tahu. fans itu ya banyak macamnya, banyak orang yang ngefans macam-macam. Kalau aku lebih ke fans K-pop lah ya. Aku suka ngelihat video-video mereka joget-joget, nari, live, singing. Dan dulu waktu waktu aku umur 14, 2012 dulu itu aku masuk fan war lah apa segala karena melindungi band kesayangan aku. Nah, gimana menurut kalian fanatisme ini? Apapun itu di ranah manapun, boleh di ranah anime, boleh di ranah perfilman, apapun itu. Gimana menurut kalian? Kalau gua- Kalian ngefans apa dulu deh pertama? Kalau gue ngefans gak ada sih gue ngefans apapun. Tapi kalau soal Skip. fanatisme yang gue lihat, gue katanya Ya dari Lanjut, Dani, dari gak apa-apa. fanatisme yang kamu lihat. Lanjut aja Dani. yang gue lihatnya cuma paling banyak sih virtual YouTuber atau VTuber. Nah itu bisa dibilang kayak idol juga, style idol. Tapi beberapa fansnya ya toxic sampai ada yang toxic dan semacamnya. Ada juga sampai kayak fansnya VTuber ini nggak boleh sama ini gitu, ngelarang VTuber aslinya collab sama dia gitu. Padahal nggak masalah. Aku nggak ngomongin toxic loh ya, cuma pendapat biasa aja sih. Maksudnya fanatisme. Males gue ngomong. Tapi Lanjut. gue ngomong antara toxic sama fanatisme itu hampir mendekati sih gue rasa. saling di satu titik saling berhubungan kalau gue lihat tuh di sosial media. Iya itu. emang. Lanjut dan ini silakan. Dan juga ini yang gue lihat selain VTuber juga ada lagi satu yang kemarin sampai meriah banget. Gue nggak mau sebut namanya. Tapi dia pulang ke Indonesia dan fansnya pada ya melanggar PSB dan semacamnya. Siapa ya itu? Tapi ya itu sih. Oi. Jadi kalau Offside. Gue nggak nyebut Toxic. sih, gue nggak nyebut Toxic. kan. Itu kan salah satu contoh fanatisme. kita nggak mau ngomong ke arah Sarah aja ya guys. Iya, Jadi, gue nggak mau. Secara nyebut itu. secara definisi aja ya. Fanatis itu merupakan seseorang fanatik. Itu seseorang yang memiliki ada 2 definisi. Yang pertama itu berlebihan dan sangat-sangat obsessed dalam salah satu kegiatan. Dalam salah satu kegiatan maupun itu hobi, maupun itu pekerjaan, maupun itu politik atau apapun itulah ya. Itu bisa dipanggil fanatik apapun itu. Yang penting dia bener-bener kayak obsessed, suka banget gitu loh.
Berlebihan, bisa Gede sampai banget tuh. berlebihan gitu. Dan This mungkin is the Dino, way. lu ada contoh fanatisme yang lu pernah lihat kah? Selain Wah, yang gue bilang sendiri cuy, Star Wars. Nah, itu masih aman-aman sih. Kenapa masih Oh, aman-aman nggak aja? aman, Pak. Hah? Itu nggak I aman, mean, Pak. at least kan nggak merugikan satu sama lain gitu. nggak Kasih merugikan tahu satu- Dino ceritanya yang berantem. Wah. Kasih tahu. Oh no, did I regret asking Ayo, this? mari kita keluarkan semuanya. Semua fanatisme itu pasti ada yang sampai terlalu obses, sampai toxic. Nih. Jadi gimana kalau dari sisi Dinoy? Mhm. Kalau gue ya, karena gue fans Star Wars, gue ngerasain sendiri fanatisme fans Star Wars itu berdampak positif dan negatifnya. Dari? Jadi Gimana yang, tuh? nah negatifnya adalah fans Star Wars itu paling gampang tersinggung. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sesuai sama lore atau cerita yang udah dibangun ya, terus ada beda dikit nih di film yang baru, wah itu langsung diserang sampai direkturnya dicaci maki gitu kan, sampai ada aktrisnya dapat death threat gitu, diancam Wow. gitu, dibunuh gitu. Oh, Ada yang aku kayak tahu gitu-gitu gini. tuh. Film apa sih itu yang ada lightsabernya Star Trek ya? Wah, lu Itu nge-trigger ngajak mulai berantem. Jadi mulai Itu panas. ngajak berantem, Sir. Itu ngajak berantem, Sir. Ayo kita gelut, Sir. ngomong nih. Gelut, Sir. Ayo, Sir. Ngomong off topic dikit. Nah, bagi kalian para pendengar, cek di podcast announcement ada video kita yang baru di channel YouTube kita, dan juga jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya guys. Oke, lanjut. Iklan lewat. Yoi. Kan lewat. Terus, nah tapi itu negatifnya ya. Pokoknya negatif kayak gitu. Kalau positifnya adalah fans Star Wars itu meskipun mereka doyan tubir, tapi termasuk kumpulan orang-orang yang care sama lingkungan sekitar dan isu-isu tertentu. Contohnya, jadi kayak ada nama komunitas Five Overs Legion. Itu tersebar di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi mereka sering ngadain charity event segala macam. Oh. Bahkan sampai kayak misalnya nih di rumah sakit korban-korban kanker anak-anak gitu, mereka datang pakai kostum. Kan mereka seneng, bisa anaknya sih, seneng kayak gitu-gituan kan. Nah, Hmm. bawa kostum atau ngasih kayak ada contoh tuh yang mau kemoterapi segala macam tuh dikasih kayak topeng yang khusus gitu yang buat kemoterapi tapi dibuat ala Star Wars gitu-gitu loh. Keren, itu menarik banget. Keren banget. Heeh. Hmm. Itu yang Nah, gimana fanatik kayak kalau- gitu ya positif. Oh, belum ya. Udah selesai. Kalau Nah, Nevermore tutup gimana kalimat tuh? doang. Pernah lihat kayak gimana? Kalau Baru nanti gua aku bicara tentang aku. fanatik, gua bukan termasuk orang yang terlalu fanatik. Gini, gua kalau misalnya fanatik akan satu hal, gua nggak akan terlalu ikut campur dalam organisasinya sih. Selama gua masih enjoy, selama gua masih menikmatin, gua bakal berusaha mencari informasinya sendiri. Contoh kayak di bidang film gitu kan. Ya, gua pasti cuma mau tahu soundtracknya, mau tahu direkturnya, mau tahu sejarah direkturnya, hanya cukup sebatas itu doang. Gua nggak harus berantem di sosial media itu gitu, bukan gua banget. Makanya gua kurang kalau gua suka satu hal, gua nggak akan masuk ke satu forum tersebut. Walaupun gua masuk, pasti gua nggak akan terlalu aktif. Karena gua paling nggak suka kalau misalnya untuk hal seperti itu kok tiba-tiba dibawa berantem gitu kan. Karena perbedaan pola pikir, terus perbedaan perilaku akan satu hal. Gua paling nggak suka banget. Bukannya gua kurang terpapar sih untuk hal-hal yang bersifat fanatik yang negatif sih kalau gua sih. Alright, let's get it. Jadi kalau dari aku, kenapa aku mengungkit fanatisme ini? Karena dari 11 tahun menyukai Koreaan. Aduh, aku merasa tua sekali nih. Soalnya Padahal yang lebih tua di Rata-rata sini ada umurnya. 2 loh, bukan kita. enggak, toxic. tapi masalahnya gini, kalau di dunia per-K-popan itu ya, Oke. orang itu turnover-nya tuh tinggi. Turnover tinggi itu maksudnya Turn on. Hey. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah capek ngantuk. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Udah ya guys, Ya, kita kenapa tuh? selesai sampai sini. Enggak. Lanjut. Jadi berisik. Jadi karena banyak sekali turnovernya itu bisa jadi karena orang-orang yang fanatis di awal doang, habis itu hilang perasaan. Dan itu rata-rata anak cewek yang masih labil. Jadi umur-umur 12 sampai 14 tahunan gitu ya. Anak-anak ABG itu bener-bener labil, apalagi ngebela artisnya
apa segala. Tapi fanatisme ini good side-nya ya. Bagusnya ini kalau suka artis Korea gini, apalagi my favorite band is called BAP, it's best absolute perfect. Mereka tuh bener-bener mendukung charity apapun itu, dan mereka online offline itu mereka melakukan charity bermacam-macam yang inspire their fans. Jadi mereka waktu itu donasi berton-ton beras, terus mereka jadi dutanya UNICEF, sampai salah satu membernya itu dapat Shorty Awards karena mereka sangat influence dalam membantu lingkungan sosial lah. Dari lirik lagunya dia lah, si Bang Jungkook ini kan, My Bias itu dia, lirik-lirik yang dia bikin itu bukan lirik-lirik cheesy biasa atau apa gitu, tapi lagu-lagu title track mereka itu benar-benar kayak yang uplifting, yang mengungkit masalah-masalah sosial. Makanya aku tuh suka banget. Tapi the bad side of fanatics, kalau di K-pop itu ada fans-fans yang dipanggil saseng fans. Tahu nggak? Kalian tahu nggak saseng? Saseng? Saseng fans itu ya oseng-oseng apapun segala. Oseng-oseng. Nah, itu aku juga Ya nggak lu terima baby. lu ngomong Enggak. sama 3 orang yang tidak ngerti bahasa, yang nggak ngerti Korea sama sekali. Enggak. Aku dibikin baper Aku sama sama si Nida. Night tadi barusan, masih nggak terima baby bubar ya. Aku nggak terima. Off track bentar, Ada gua si lagi. baby itu kena slave contract, dan ini gara-gara agensinya, Baby? bukan gara-gara fansnya. Kena slave contract. Jadi Oh. di dunia K-pop sendiri tuh yang toksik itu bukan cuma fansnya aja, agensinya juga banyak yang toksik. Salah satunya ini agensi yang ngurusin BAP itu, mereka kontraknya itu bener-bener memperbudak, dikasih duit sedikit, dipekerjakan kayak kerja rodi, dibayar lebih sedikit daripada UMR. Parah banget lah intinya kasusnya BAP ini. Makanya mereka sekarang unknown dan bubar, padahal mereka dulu lawannya EXO gitu. Nah, balik lagi ke topik mengenai fanatisme. Saseng ini sampai parahnya itu mereka nyilet tangannya mereka pakai namanya artisnya. Oh Satu, god. disilet. Aku pernah lihat Serius? itu ada foto tulisannya Luhan di lengannya gitu pakai silet. Itu satu. Terus aku lihat Edgy sekali. artis-artis yang dikasih kado pipis, dikasih kado period blood dan sebagainya, dikasih kado boneka yang ada kameranya, diikutin dan sampai mengganggu sekitar. Jadi gini, misalnya si artis A ini tinggal di apartemen kompleks B. Di apartemen kompleks B ini diikutin sama fans-fans mereka, saseng fans atau stalker fans, sampai mereka itu kayak teriak-teriak, ganggu-ganggu, nyenter-nyenter ke apartemennya mereka sampai mereka nggak bisa tidur, dan mengganggu para warga sekitar. Bukan cuma mengganggu artisnya, mereka juga mengganggu warga sekitar gitu. Parahnya di K-pop fans itu bisa sampai se-ekstrim itu. Bisa sampai death threats lah, dikirimin tikus mati, bisa sampai separah itu. Nanti aku ada banyak cerita lagi sih sebenarnya. Soalnya kan aku udah lama banget baca berita-berita K-pop, ngikutin isu-isunya. Tapi salah satu grup yang kena paling parah itu grup TVXQ sih. Kasian banget. Dan gua pengen angkat ini deh, Sir, soal dunia fanatik itu. Banyak juga aktor-aktor film dan kayak Korea dan semacamnya itu, apalagi yang boy band atau girl band, sampai nggak boleh ada pacarnya dikarenakan takut fansnya ngamuk gitu. Bener gak sih? Memang bener. Soalnya gini, idol itu mereka itu dibuat untuk fans. Kalian tuh image kalian tuh anggapannya kalian jual diri. Dan kalian jual diri itu kalian harus punya image-nya sendiri. Bukan jual diri kayak gitu ya guys. No. Tapi Itu Dani. Gua nggak mikir banyak sih, entah siapa yang mikir itu. biasalah Nevermore. Tadi dia Yoi. ada back sound di belakang kayak bukan Nevermore, bukan. Pas lu bilang itu kan kayak jual diri kayak gitu, kayak, Enggak. apa sih lu?
Wah. Jadi jual dirinya ya melalui nari-nari, dari personality-nya mereka dan diri mereka sendiri, pembawaan diri mereka sendiri di acara-acara TV itu dalam menarik fans, terus nunggu apa video-video mereka yang viral lah, apa segala. Kan mereka juga fans dari mukanya ya. Gitu. Jadi segala sisi dari artis ini disukain. Tapi orang-orang itu biasanya cinta mati kan, suka banget, sayang banget. Dan orang-orang itu berfantasi bahwa suatu saat artis ini bakal jadi milik mereka gitu loh. Nah, kalau dia kena dating skandal ini bakal ngerusak apa fantasi mereka, apalagi yang bener-bener ngefans banget sampai apa namanya nggak jadi ngefans lagi. Parahnya itu mereka nggak jadi itu loh kayak fotografernya fancam gitu, mereka nggak di situ lagi. Dan itu fancam itu benar-benar membantu dalam ngeboost popularitas mereka gitu loh. Tapi Dan itu annoying yang banget dihindarin. itu share. Memang annoying, memang, but annoying that's sih. the Itu industry. annoying That is the industry yang udah dari sononya kayak gitu, udah lama banget. Kayak Susah Apalagi banget ini. ngerubahnya. apalagi yang ini ya, Din, yang di Twitter. Iya, Twitter lagi Twitter bahas reply. apaan tiba-tiba ada fancam. Fancam. Gue kesel banget. Gua mau Jadi yang nanya paling satu parah hal nih, nih Sar. ya. Tadi kan yang lu kan ngomong soal fans yang fanatik gitu kan. Ya, untuk grup-grup band atau girl band Korea gitu kan. Nah, gua ada baca satu nih, ada yang nulisnya di podcast chat kan, si Caca Ayu. Yang berdampak ke gua sekarang adalah selama gua jadi fans K-pop, standar gua nyari cowok ketinggian. Gua mau nanya, ini maksudnya jadinya kalian ini yang ngefans, tanda kutip fans, ngefans fanatik itu mencari cowok yang mirip seperti orang Korea kah atau gimana sih? Bukan, jadi cara mereka membawa diri mereka kan. Mereka tuh sering kayak nge-live di aplikasi gitu. Namanya V-Live gitu. Terus cara mereka care, cara mereka peduli, cara mereka ngelihat fans mereka, terus itu caring banget dan gesture-nya mereka. Jadi contohnya misalnya nih, ini ada cewek lewat, terus dia duduk, si ceweknya duduk. Kan biasanya kalau cewek-cewek di Korea itu mereka roknya pendek banget. Terus si cowoknya misalnya ngelepas jaket, naruh di atas pahanya ceweknya buat nutupin paha ceweknya. Gitu doang. Itu kayak bikin Oh, seperti itu berarti. gitu loh, kayak ya. gesture kayak gitu. Terus apa kayak boyfriend material banget. Terus mukanya juga lah ya pasti. That's the one thing yang orang-orang cari. Aduh. Kenapa gua anjir? Maksud lu? Apa? Ya kan personality kan itu Aha. maksudnya caring gitu maksud Aha. gua. Iya, Gua gak lagi memuji annoying, lu. caring gitu. Iya, gitu doang. Ya gua Terus annoying, tapi talented banget gitu loh guys. gua talented tapi nggak banget. Iya, terus tinggi kan mereka, tinggi, talented, terus peduli sama orang, bisa berbicara dengan eloquence, dengan elegan berbicara gitu, nggak motong orang gitu ya. Jadi aku mau ngomongin Ya salah call out satu. terus aja. Call out terus aja. Call out Call out siapa? terus aja. Aku kan ngomongin idealnya fans gitu gimana? Kan dari Iya. perspektif aku aja. Call out siapa nih Dan? Mengapa Anda tersinggung gitu? Oke, Iya. kita selanjutnya ini konklusinya apa? Belum nih, aku mau ngomong satu kasus Belum. yang paling parah terakhir. Ah, Ini Jejung ya. Itu dia membernya TVXQ, ex-membernya TVXQ. Sekarang dia JYJ. Jadi dia itu di-sexually harass. Bagaimana? oh. Dia waktu itu lagi bobo di sauna room. Dia lagi bobo, terus ada fans stalker yang masuk, foto dan cium dia terus pergi. Terus dia pamer di What the Twitter. fuck? Wih, itu Hehehe. Terus Gede di banget. rumahnya dia sendiri tuh banyak fans yang kayak ngintip-ngintip ke dalam rumahnya dia. Gitu. Separah itu. Mereka tuh popularitasnya gila banget sih kalau si TVXQ pada zamannya. Sampai Ser. sekarang sih gila sih. Share. Yang Jadi mau gua ada tanyakan. plus minusnya guys. Didu dikacangin. Ini yang mau Didu gue tanyain dikacangin. sih. Iya aku dengerin Din. Aha. Kalau sebenarnya yang di benak mereka itu ketika mereka melakukan tindakan yang super creepy, mega creepy, apalagi yang barusan terakhir itu,
Super mega. Harapan mereka tuh apa sih? Mereka tuh cuma ingin, kayaknya mereka hanya ingin sepotong dari artisnya gitu loh, you know. Kayak Sepotong. I just want a piece of this. Nggak tahu ya gimana ya. Dia kalau dicium dia mau dicium balik gitu kayak. Ya aku bakal dicium balik kok aku ciumnya. Hah? Kalau yang dicium nggak ada fotonya, tapi di fotonya waktu dia lagi bobo kayak gini. Terus kalau kamu lihat dari foto ini, ada cewek di Ya ampun. ini bukan hantu, ini cewek, ini fans ya di belakang. Itu bukan hantu. Ya Jadi, ampun. aduh, konklusinya ya guys, fanatisme itu oke lah ya kalau dia menggiring kalian ke arah-arah positif. Tapi Betul. fanatisme itu ada yang ke arah negatif, saking parahnya bisa sampai yang kayak gini. Makanya jangan terlalu jangan terlalu obses dalam suatu hal yang terlalu gila gitu. Oh iya, I see, Saseng I duitnya see. banyak. Iya, duitnya banyak. Karena mereka jual materi begini Pesugihan ya. banyak yang mau. Enggak. Jadi kayak misalnya mereka jual-jual barang-barang yang aneh-aneh gitu kan, kayak jual celana dalamnya, artisnya kayak apa itu, dapat duit banyak, nggak bohong. Apa ngomongin soal Terus duit kenapa? dari foto-fotonya Gua mau punya- mereka. Fix gue mau punya fans sekarang. Nah, gue bisa jual celana dalam gue. Aduh. I mean, bagus sih duit marketing lu pintar. Gimana kayak kalau gitu. kita Dapat fans banyak dan lagu fanatik. dulu deh bentar guys. Betul. Lagu dulu bentar Harus baru dipelihara. horoskop. Aku mau request Iya. lagu artis kesayanganku aja deh. You dong. Bisnisnya Ya, silakan bagus request aja, gitu, Din. request. Gua rasa bakal bagus sih kalau bisnis kayak gitu. Duitnya juga menghasilkan. Kamu mau jualan- banget, Lu mau jualan Lagunya ini? udah aku masukin ya Noi. jualan kolor Sekarang artis. kita break Oke. dulu aja. Kolor Stop it. artis. Aku mau mainin lagu Oke. bukan Apa Warrior, tapi aku mainin lagu yang berjulukan One Shot Baby AP. Jadi lirik lagunya itu mengenai kalian harus semangat, hidup cuman sekali, kalian nggak boleh bermalas-malasan. Itu cocok banget buat kita Oke. semua di zaman Tadi COVID sudah ini guys. dijelaskan oleh Seren barusan. Mari kita mainkan di Nui lagunya. Oke, lagu berikut. One Shot by BAP, berita acara perkara. Whatever. Buang air pipis. Enjoy. Halo. Selamat. Halo Ini semuanya. tadi siapa yang mood gua? Gua pengen Ngumpulin itu. nyawa dulu aku. Aku mau ngumpulin nyawa dulu. Zoki. Aku udah lama Oke, gak denger lagu. kembali lagi Enak di lagunya Pecah ya. Bola. Sebuah podcast tanpa arah. Aku kangen. Oke. Nah, ini udah mulai Wah, terakhir-terakhir nih. Pas buat Contoh fanatisme. Aku kangen BAP. Karena mereka udah disband bro. Bukan karena apa. Disbandnya tuh karena hal yang gak jelas. Karena agensi mereka yang kurang ajar. Oke. Sebenarnya kapan tuh, Sir? di ban. Dia nge-cheat soalnya. Pakai wallhack. Tahu nggak sih guys, fun fact mereka itu terakhir ya. Mereka di openingnya Asian Games yang 2017 itu mereka tampil di depannya Jusuf Kala loh BAP ini. Wih, Jangan jujur salah kalau pecinta kalian. Korea. Enggak, mereka tampil Mereka di lap dance. Borobudur. Asik gak sih ini bandku nih guys. Bukan Di Doi band yang Gombong. lain. BAP Di Doi doang Gombong. nih tampil depannya JK. Keren nggak? Lu gak denger Didi bilang apa tadi? Enggak. Aku juga gak denger. Soalnya aku terlalu JK fokus. joget. Gameplay. Ada videonya di Indosiar itu. Aku nonton itu jerit-jerit. Serius? JK joget ada videonya. Enggak, dia mungkin bukan. ngangguk-ngangguk doang. Mereka lap dance depan JK. Lap dance. Itu lebih Tapi ya Ayo ini kita udah ngomongin zodiak di aja. bagian terakhir nih, zodiak lah. Nah, bagi-bagiannya gimana nih? Siapa duluan dulu? Siapa duluan? Nih tadi si Yochan habis mencetuskan sebuah ide nih. Gimana menurut kalian? Apa nih? Apa idenya? Apa idenya? Kata dia itu, gimana kalau horoskop dibaca sama pendengar dengan sistem tunjuk maksudnya mungkin? Apaan? Dengan sistem Tunjuk apa? apaan? Tunjuk. Itu di podcast chat dengan sistem Apa tunjuk mungkin dia typo tadi. Untuk Boleh Tunjuk. Jadi kayak gimana? Jadi ditunjuk jadi buat yang pendengar milih- itu. tunjuk gitu. Mhm. Nah, ini zodiak Dari 4 host Seren. gitu. Kebanyakan. Jadi gini, menurutku gini aja sih. Kalau kamu mau tunjuk satu-satu gitu, itu bakal
ngambil waktu banyak banget. Jadi satu orang aja, misalnya satu orang itu bakal join gitu loh. Menurut aku, tapi itu masa untuk malam ini atau buat nanti? Soalnya Kayaknya lu kita salah hostnya konteks banyak ini. juga udahan. Ya mungkin maksudnya ini pendengar yang nunjuk Enggak, ini kita nunjuk. hostnya. Oh, gitu tah. Iya. Atau kita nunjuk mereka? Oh, Enggak, bisa. pendengar yang nunjuk kita. Pendengar yang baca. Walah. Ya kan pendengar yang baca kan? That's what I mean. That's what they Serius? mean, bre. Oke, jadi gimana nih semuanya? Kalian voting aja, tapi untuk malam ini kita bakal baca dulu ya. Kita mau berempat baca atau gimana? Ya udah setengah-setengah deh. Dari Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, itu siapa namanya? Aduh, aku geli ya. Sharon Aduh, Nevermore. sama- Aku baca chatnya Nevermore, aku geli ya. Diam lo. Aku geli. Aku belum mau denger, aku udah geli. Bukan salah gua. Bukan salah Udah gua. geli duluan. Soalnya gua mute, makanya gua nggak tahu. Itu doang. Aku lu cuman baca chatnya Nevermore, aku udah geli. Gini kita kunjuk. Chat apaan sih? Kalem, enggak chat di itu grup podcast kita. Udah kalem. Udah. Mana sih? Yuk. Enggak, aku Ini balik mana yang grup. harian, mana yang mingguan nih? Oke. Mungkin gua sama Dito yang berarti harian kalau gitu menurut kalian. gue dari Enggak, Gimana dulu, ini gini aja Kita Pisces ada 4, sampai kita Leo. bipat atau kita mau will aja bagi 2. Kita will kayak tadi. Iya, bagi Oh, duit, boleh bagi sih. duit lagi. Bagi 2 aja. Mau dong. Enak tuh Wheel bagi of duit. Fortune. Enggak, iya bagi Dari- 2. Jadi enggak kita berempat, cuma 2 orang yang ngomong nih. Waduh. Kalau aku Udah, enggak gas. ngomong ya enggak ngomong, enggak apa-apa. Gas, Boleh gas, sih, gas. boleh Udah, sih. masukin 4 host Random itu udah. siapa yang bakal baca. Dani enggak usah, Dinoy sama Nevermore. Oke, Ayo kita udah roll guys, lagi. thank you guys. Selamat kalian bakal nemanin 3 orang ini. Udah, bye-bye. Kita hapus Dani. Kalau kena Dani berarti kita enggak usah. Oke. Let's get it. Spin. Apa tuh? Nevermore. Wow. Nevermore. Si seksi. Oke. Si seksi. Oke, remove Nevermore Masalah sama siapa nih? Sama Dani. Ya, kebayang. Emang takut ya. On the way, Pak. Betul. Gua nggak lihat loh. On the wave. Gua nggak lihat asli. Gua nggak nonton streamnya. Serenity. Oh, serius. On the way. Oke. On the wave emang. Udah on the wave aja take over. Aduh, ngakak banget anjir. Wah, semangat tuh Chan. Ini enggak gimmick. Bakal pecah lagi, Din. Ini nggak ada gimmick sama sekali dan bakal rusak sendiri nanti. Lihatlah, kalian kalau belum dengar. Intinya ini loh, enggak, bukan rusak, kayak pecah sendiri. Soalnya kalian yang belum Udah. ikut minggu lalu, pas Serenity sama Nevermore ngebaca zodiak, bakalan ya. Udah. Diem. Apa Yang sih? hari ini bakal diomongin Nevermore aja. Gua yang Aku harian mingguan. Yang harian dari Aquarius ya. Bentar. Din main WR dulu, Din. Mabar, Gak ayo. mau. Yang mana tadi? Udah respect. Cancer ya. Dari Aquarius paling atas. Yang ramalan harian, aku ramalan mingguan. Lama banget sih. Bulanan ada nggak Oke. bulanan? Tahunan, Pak. Sebenarnya. Zon itu bukan Tahunan zodiak mah dong. Sio Iya, mah. Sio itu. Itu Sio. Oke. Sio lu apa, Din? Kenapa malah Sio? Ayam. Ayo. NF dari Aquarius. Umum, kamu begitu peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarmu. Kok lucu? Love, single. Secara tidak sengaja, kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan sejak lama. Couple, kamu mungkin mengalami masalah yang cukup serius dengan pasanganmu. Keuangan, tidak ada kata terlambat untuk menabung. Serenity kayak mama nonton drama, sumpah. Zodiak minggu ini Aquarius. Umum, Dan Jasmine. kamu memiliki kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan beberapa kolega. Gak ada yang Aquarius di sini ya. Yang Aquarius angkat Oke. jari. Ini adalah hari keberuntunganmu. Ini Yang zodiak Aquarius mingguan amputi. loh ya. Ini zodiak mingguan, bukan zodiak hari ini.
Jadi kita Udah jangan dikomenin. Lanjut. Iya, sumpah lanjut aja. kamu Lama akan durasi. disibukkan dengan Tenang, pekerjaan. tenang. Awal minggu ini kamu memiliki kondisi fisik yang baik, tetapi pertengahan minggu kamu mengalami masalah kesehatan yang cukup serius. Astagfirullah, naudzubillahi min dzalik. Tetap jaga kesehatan dengan melakukan olahraga dan mengonsumsi makanan sehat. Love. Single. Seseorang mungkin sedang mendekatimu, tetapi dirimu mungkin tidak ingin memiliki hubungan serius dengannya. Jangan Din, Kamu tahan akan Din. membatasi diri dengan Din, tahan Din. Jangan ketawa Ben Akbert lu keluar Din, jangan. guys, berhenti sampai situ. Kan keluar kan anjing keluar. Tenang. Jadi silakan lanjutin. Single dia cuma bilang seseorang mungkin sedang mendekatimu, tetapi dirimu mungkin tidak ingin memiliki hubungan serius dengannya. Kamu akan membatasi diri dengan couple. Jika dirimu jika dirimu Saya baca membutuhkan soalnya. dukungan dari pasanganmu, katakanlah jika kamu membutuhkannya, kamu akan mendapatkan dukungan penuh Cici banget darinya. Keuangan, money, kamu memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu menyelesaikan pekerjaan. Kamu enggan meninggalkan pekerjaanmu. Kalau enggak, ya kamu nggak makan. Kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Kenapa dia yang dapat hari ini? Lanjut. Lanjut, Sir. Pisces. Oh, udah? Zodiak gua. Udah. Oke. Pisces. Zodiak gua. Umum, kemampuanmu untuk berpikir terbuka akan menguntungkanmu. Tuh, wih. Untuk yang percintaan, yang single, kamu akan mudah menyesuaikan diri dengan orang baru. Wah, asik. Udah gak single kan? Yoi. Untuk yang couple, Sombong. selalu ada banyak cara untuk menyenangkan pasanganmu. Ah shit. Di bidang keuangan, kamu mungkin akan tertarik mencari peluang berkarir. Ngomongin itu ini gue abdi ini. Doain gue hari Sabtu gue bakal ada interview kerja. Zodiak minggu ini. Lucu banget ya kalau ngajar sama temen emang. Pisces. Iya, amin. Pisces yang couple. Pisces yang couple lucu banget nih. Amin. Diam Pisces yang couple lucu nih. Umum. Diam dulu gue udah baca akan soalnya. menemukan kesempatan untuk mencapai harapan. Kamu akan dibantu oleh beberapa orang untuk mendapatkan pencapaian. Gak usah bantu, guys. Jagalah komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Hah? Wow. Din, gue tahu lu maksud apa. Diam. Single. Tolong tenang. Tak ada Oke, salahnya single. untuk mencoba kencan dengan seseorang. Kamu perlu menjaga komunikasi dengan seseorang itu. Kamu akan menemukan orang yang tepat pada minggu ini. Kalau nggak ketemu, kamu bukan Pisces. Couple. Masalah yang sudah berlalu mungkin akan membuatmu merasa kesal pada pasangan. Seneng banget ya anak-anak. Gue denger tadi si Never mau bilang seneng banget anak-anak ini. Tuh. Jika ingin menyelesaikan masalah itu, kamu perlu mencari waktu yang tepat dan atur emosimu dengan baik. Nah, itu boleh tuh. Alhamdulillah, Betul. Keuanganmu udah kok. mungkin Belum, apaan udah. belum. Toxic. Keuanganmu tadi yang minggu harian apa sih yang keuangan? Bagus nggak? Udah gua close tadi. Ini gue Iya. baca. Pokoknya Ini. keuanganmu dalam kondisi yang semakin memburuk. Oh, Ada baiknya untuk mengevaluasi dan kamu perlu berhemat minggu ini, terlebih Sa- di akhir pekan nanti. Cari Hmm. Cari peluang untuk Cari berkarir. peluang untuk cari karir lain gitu. Cari kerja. Peluang karir, peluang jelek berkarir. Itu sumpah yang Jelek couple itu paling geblek emang. Lanjut ya. Ya lanjut. Diem loh. Yes ya, Gue yes tahu ya. maksud lo apa. Yang Oke, Dani tenang dulu, jangan terlalu toksik ya. Untuk Aries, Dani tolong tenang. Dani tenang Dani, kita Nah. biasa Aing aja. mau. Dani tenang. Oke, terima kasih. Untuk yang Aries, umum, kamu harus memahami bahwa hubungan itu perlu Tadi dibangun aneh banget, perlahan sumpah. seiring waktu. Untuk percintaan yang single, kamu cukup peka dengan lingkungan di sekitarmu. Yang couple, terkadang emosimu tidak dapat diprediksi, tetapi pasanganmu dapat membantumu mengendalikan emosi. Keuangan,
Cobalah untuk terus memikirkan pekerjaanmu. Mungkin ada banyak gangguan. Oke. Mungkin banyak gangguan nih, banyak hantu kali. Oke, Iya. aduh, keklik. Bentar guys, loading bentar ya guys. Aduh, keklik tadi soalnya. Sekarang ini Aries, ramalan mingguan Aries. Umum, di awal minggu kamu akan dihadapkan pada dorongan kuat untuk menjelajah. Wah, Semakin jauh kamu dorongan melangkah dari situasimu saat ini, semakin baik perasaanmu. Terlalu banyak pekerjaan membuatmu lupa makan. Kamu mungkin akan mengalami masalah pencernaan. Jangan lupa BL guys. Jangan lupa untuk makan dan konsumsi vitamin. Gue berusaha datar dia bilang kayak gitu gak jadi. Berusaha Belum. guys. Single. Kamu memiliki banyak waktu untuk mengenal seseorang. Mulailah komunikasi yang ringan. Di sela itu, kamu juga dapat mencari informasi tentang si dia. Couple, Enggak ada normal gitu cara bacanya. kamu agak cenderung kesal di awal minggu. Jika kamu tidak dapat mengendalikan emosi, ini akan memengaruhi hubunganmu dengan pasanganmu. Keuangan. Hal terpenting di hari Senin adalah berkemauan keras dan mengambil tindakan. Kamu akan mendorong kesuksesan dan kamu ingin mengatur suasana lebih baik. Lanjut, Taurus. Taurus. Tahu nggak diurus? Berikutnya Taurus. Santai. Siapa yang Taurus di sini? Angkat tangan. Siapa yang Taurus di sini? Yang nggak punya Jadi tangan diurus angkat ya. kaki. Wah, lu. Wies tadi bilang gue tadi habis BM. Tangan angkat kamu. Bukan. Sumpah. Enggak, tunggu. Serenity tolong tadi gue berusaha nonton apa dengerin dengan datar gitu kan. Jangan lupa BO guys. Coba. Oke, gue bacain ya. Ya, Taurus lanjut. yang umum. Sesekali perlu untuk menyeimbangkan antara olahraga dan konsumsi makanan yang sehat. Cocok sih. Untuk percintaan yang single, masih ada kesempatan untuk mendekati orang yang kamu suka. Asik. Nevermore Taurus. Enggak. Lanjut. Untuk yang couple, jangan terlalu manja. Kamu akan kehilangan perhatian pasanganmu. Ayo lo. Untuk keuangan, Bukan Taurus. Aku bukan Taurus. menabung Bukan bisa Taurus. menjadi kewajibanmu. Lakukanlah. Ya, Lebih semuanya. semangat dong, lakukanlah. Iya doang. Oke, lanjut. Taurus, mingguan, umum. Cobalah untuk mengikuti kecepatanmu sendiri dan jangan biarkan dirimu tergesa-gesa melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kamu mungkin merasa sedikit sembrono dan berjiwa bebas selama akhir pekan. Asik. Lu napa Pelan-pelan, sih? Bu. Pelan-pelan. Lu napa sih? Santai. Kesehatanmu mungkin tidak mengalami masalah sih ya, nggak kayak harian tadi. Tetapi tidak ada salahnya untuk melakukan olahraga rutin. Ya, semua zodiak juga bisa. Love, single. Kamu terlalu sensitif minggu ini. Hal ini akan mempengaruhimu saat melakukan kencan dengan seseorang. Berhati-hatilah untuk mengendalikan emosi. Couple, kamu akan memiliki waktu romantis dengan pasanganmu. Bahkan mungkin pasanganmu akan memberikanmu perasaan damai. Oh. Keuangan, ini tidak akan menjadi minggu yang menghasilkan uang yang besar. Pemuda kampung. Kekhawatiran Kampung. bongkar kekhawatiranmu mengenai pekerjaanmu kepada teman-temanmu selama akhir pekan dan kamu akan merasa jauh lebih baik. Begitu guys. Lanjut, Oke. Gemini. Gemini ya. Siapa Gemini? Siapa berdua muka? Oh. Sangat mudah bagimu untuk memiliki hubungan kerjasama dengan orang penting. Oke. Lanjut, Nes, lanjut. Oh ya, tadi umum udah dibacain si Dani kan. Kalau yang dari percintaan yang single. Dani. Dani. Kurang ya? Iya sih. Tadi dibacain dia tadi. Aku nggak dengerin sumpah. Untuk yang percintaan. Oke, gue bacain ulang. Untuk yang umum, sangat mudah bagimu untuk memiliki hubungan kerjasama dengan orang penting. Oh, cocok nih. Percintaan yang single. Lu Gemini? Enggak. Oh, bukan. Jangan Mantan sia-siakan. Jangan. Oh, mantan lagi. Lanjut. Percintaan yang single, jangan sia-siakan waktu untuk mengenal seseorang dengan baik dan berpotensi memiliki hubungan romantis.
Oh, Wow. untuk Mantan yang gue bareng. couple, ajaklah membicarakan tentang masalah yang perlu segera diselesaikan. Udah putus. Keuangan, Tadi bukannya Pisces juga gitu nggak sih? Keuangan. kamu akan mencoba sesuatu yang baru dan menguntungkanmu. Nah mulai yang nggak normal, silakan Gemini by Serenity. Untuk minggu Gemini. ini. Kok gitu sih? Mingguan. Berisik Dani. Kamu nggak nge-host sekarang. Diam. Umum, minggu ini kamu perlu mengejar beberapa ketertinggalan yang dapat menghambatmu untuk mencapai tujuan. Kamu harus lebih giat belajar untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Meskipun kamu terlalu sibuk, kamu perlu memperbaiki pola makan yang dalam pertengahan minggu ini akan mengalami masalah. Aduh, jangan lupa minum Yakult dan Biol ya guys. Kamu mungkin memiliki masalah kesehatan pada pencernaanmu. Nah, ini dia. Mencret atau enggak? Love. Single. Kasian yang lagi makan sumpah dengerin ini. Kasian. Single. Sesuatu yang tidak pasti membuatmu merasa bosan untuk mendapatkan hati seseorang. Memang cinta itu misteri. Jadi kamu akan melihat kejutan setiap harinya. Couple, selalu ada waktu untuk kamu dan pasangan menghabiskan waktu. Tetapi dalam minggu ini kamu mungkin akan lebih banyak diam. Kamu tidak bersemangat untuk membuat aktivitas menyenangkan bersama pasangan. Wunsch. Keuangan, jika nggak tahu, Apa sih? jika kamu tidak dapat membuat anggaran dengan baik, masalah keuangan tidak akan pernah terselesaikan. Kamu perlu belajar mengelola keuangan dengan ahlinya, sama kayak yang tadi disuruh nabung. Kelola Jangan duit, nabung itu sama penting, aja sih. Ser. Betul. Ya tapi kan ini harusnya lebih kayak kamu harus nabung di bank BCA biar dapat uang banyak. Ya, karena masa? kamu bakal dapat rezeki nomplok. Ya masa satu zodiak lalu boros minggu ini? Enggak mungkin kan. Ya lanjut. Oke, lanjut. Oke, siapa yang Cancer? Cancer. Cancer. Cancer sini. Masih hidup sih cuy. Wah, Cancer. Dani toxic, Dani Dark, Cancer dark. nggak? Dani toxic, Dani Cancer nggak? Lanjut. Cancer umum. Kamu mungkin memikirkan masalah yang sudah berlalu. Jadikanlah itu sebagai pembelajaran. Percintaan single berharap berlebihan akan membuatmu patah hati. Couple selalu memiliki Datar cara banget. membuat pasangan Iya kayak anak TK disuruh setia baca ini. padamu. Keuangan, petualangan baru akan segera dimulai. Bersiaplah. Oke, terima Duit kasih Dede bertualang kayak Bernor. gimana? Duitnya Terima bakal kasih. lari gitu sama tuyul terus balik lagi. Keuangannya mau bertualang. Jadi bolang. Jadi bolang. Petualangan baru akan segera dimulai. Bersiaplah. Lu sejak kapan jadi robot, Siap lah. Nev? Siap. Minggu ini Bersiaplah. nampaknya dalam pertengahan minggu ini akan memiliki waktu luang. Kalau nggak punya waktu luang ya nggak tahu sih. Tetapi dalam akhir minggu kamu akan memiliki kesibukan yang membuatmu ingin cuti dari kerja. Kamu selalu memiliki masalah kesehatan pencernaan. Jangan lupa beol, guys. Jangan lupa beol, guys. Selalu Guys, ya. selalu suka makan pedas membuatmu mengesampingkan kesehatanmu. Makanya kalau Jangan lupa kebanyakan beol, pedas, guys. enggak, kalau ini kebanyakan makan pedas, mencret dia. Jangan kesini kemakan. Kasihan lagi makan orang. Love. Enggak. Oke. Sebaiknya kamu perlu berhati-hati untuk menjelajahi dunia romansa. Kamu mungkin tidak ingin menjadi korban PHP dari Dunia seseorang. setan tadi. Karena itu kamu perlu membatasi diri untuk dekat dengan seseorang. Couple. Tuh dengerin Noah. Jika tak Itu apaan tadi? Jika tak ingin hubunganmu melemah, kamu perlu untuk selalu berkomunikasi. Tak perlu lama, cukup kirimkan pesan singkat kepada pasangan akan membuat hubunganmu tetap hidup. Kun fayakun. Amin. Amin. Takbir. Kayak Oke. akun dong. Serem banget. Keuangan. Denger Yasin. Yang ngerti kun fayakun itu artinya jadilah gitu guys. Maka Itu terjadilah. Iya. Jadilah. itu Allah bilang gitu terus kita jadi manusia gitu intinya lah ya kalau dari dalam kepercayaan Islam. Keuangan, minggu ini kamu akan menjadi orang yang dermawan, nggak berpetualang. Kamu akan membagikan sebagian uangmu kepada orang yang membutuhkan, tetapi kebaikanmu terkadang Kami. dimanfaatkan oleh orang lain. Benar. Ayo semua angkat Kami. sahurnya Dinoy. Sahurnya Dinoy ada loh guys.
Oh, iya Lanjut, ada loh. Leo. Enggak sekarang. Leo. Siapa Leo? Umum. Siapa Leo? Ada Leo nggak sini? Leo. Lanjut. Oke, Gebetan Leo. gua, Leo. Umum, mencari sesuatu yang pasti mungkin akan membutuhkan waktu yang lama. Aduh. Percintaan yang single, biarkan hubunganmu dengan si dia mengalir. Udah gitu doang. Yang couple, kamu akan menemukan masalah baru dalam hubunganmu. Oh. Udah. Dari keuangan, akan tiba Gua nggak waktunya penting untuk banget mendapatkan rezeki yang entah dari mana datangnya. Pesugihan. Oke, Leo umum. Ngepet. Diem Dan. Leo umum. Gunakan intuisi impian sehari-hari ini untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru. Pada pertengahan minggu ini, semua kreativitas itu akan benar-benar pada puncaknya. Meskipun kesehatan fisik dan mental yang baik nggak ada masalah pencernaan, kamu perlu untuk berolahraga. Ketika kamu berolahraga, zat endorfin dalam tubuh akan meningkat yang membantumu Tuh. memiliki rasa bahagia. Jangan lupa Wow. kreatif guys. Kayak Creative Single. Indonesian Community, ajak teman kalian ngejoin ke sini. Iklan nanti Boleh, nggak boleh. pada waktunya, server mute nanti. Single dari beberapa kegiatan yang kamu lakukan di minggu ini memungkinkanmu untuk bertemu dengan orang baru. Ini adalah kesempatanmu untuk mendekati seseorang. Lakukanlah dengan cara elegan. Couple, jika kamu tak mampu menyelesaikan masalah bersama pasangan, mungkin dia akan pergi dari kamu. Kamu perlu untuk menguatkan dirimu dan lepaskan ia perlahan. Keuangan, Oh. banyak orang yang bekerja denganmu. Sangat luar Apa sih? biasa. Lu kira ayam? Kira ayam. Banyak orang yang bekerja denganmu sangat luar biasa. Kamu harus banyak belajar dari mereka. Popularitas luar biasa kamu akan membuat akhir pekan ini berkesan juga. Asik. Lanjut Virgo. Siapa yang Virgo? Lanjut. Pikiran Hadir goblok. pada. Virgo. Waduh. Waduh. Dan itu jangan toksik ya, Dan. Lanjut. Untuk Virgo yang umum, kekacauan pekerjaan membuatmu merasa stres. Waduh. Aduh. Percintaan yang single, bukalah hatimu. Akan ada orang yang Bukalah tepat bajumu. untuk mendekatimu. Apa sih Dani? Lanjut. Yang couple, jangan memberikan harapan berlebihan pada pasanganmu. Waduh, siapa tuh? Asik. Dari keuangan, Keuangan? kamu akan mencoba tantangan baru untuk menuju kesuksesan. Asik. Hmm. Mari kita lanjut ke umum. Virgo, minggu ini kamu memiliki banyak rencana minggu ini. Bahkan kamu akan bekerja sama dengan orang-orang penting. Oh my god, coba ya. Cobalah untuk berpikir terbuka. Awal minggu ini banyak Terbuka. energi ekstra kamu yang harus keluarkan. Aduh, apa nih yang harus dikeluarkan? Tetapi dalam pertengahan minggu, kamu mengalami gangguan kesehatan yang cukup berat. Jadi semuanya yang Virgo serentak gitu ya, sakit gitu. Astagfirullah. Kita sih. Single. Ketika ia cinta tak berbalas, kamu perlu untuk mengevaluasi dirimu sendiri. Jangan berpikir terlalu negatif. Tetapi dalam akhir minggu, kamu akan bertemu dengan seorang yang mungkin akan membuatmu berkesan. Couple, cobalah untuk berkompromi dengan pasangan dengan cara yang lebih halus. Lakukan liburan kecil dengan pasanganmu. liburan apa tuh? Corona. Disuruh liburan. Staycation. Corona. Staycation kali. Staycation Iya. kali. Keuangan. Jika akhir-akhir ini kamu sedikit gagal di tempat kerja, kamu Ada akan kepalanya. menemukan dirimu digerakkan oleh perasaan akan tujuan baru. Yes, pada pertengahan minggu, masalah dengan rekan kerja pada akhir minggu akan membutuhkan perhatianmu. Lanjut. Nah, Nev, gue request Nev, lu cara bacanya kayak Serenity coba. Gua nggak bisa. Coba. Umum mendengarkan musik jadi. Gak bisa. Gue mau mati, mau bertransformasi menjadi wanita, gak bisa gua. Kayak Lanjut. Libra umum mendengarkan musik Siapa jadi Libra? ide menarik. Oke, umum mendengarkan musik jadi ide menarik untuk kamu lakukan saat sedang bad mood. Percintaan yang single, kamu terlalu cuek untuk merespon pesan dari seseorang yang menyukaimu. Couple, katakan pada pasanganmu jika dirimu membutuhkan dukungan darinya. Ya, penting tuh. tuh dia Keuangan. gua aja kalau butuh dukungan. Oh. Oh, iya,
Keuangan. Lanjut. Durasi. Keuangan. Dani, durasi. Jika anggaran keuanganmu ada yang tidak beres, kamu perlu untuk mengevaluasi. Udah, gitu aja. Oke, umum Libra, kamu akan sedikit memiliki masalah dalam melihat kebenaran dan kebohongan. Oh no, seseorang berusaha untuk menghancurkanmu, tetapi kamu Waduh. tetap berdiri tegak untuk menghadapinya. Melakukan yoga ringan bisa mencairkan kecemasan yang kamu rasakan. Untungnya kamu akan mendapatkan dorongan energi pada pertengahan minggu. Love, single. Hal-hal Bayangin kecil aneh. menjadi menyenangkan sekarang. Jika kamu meluangkan waktu untuk mengenalinya, pendekatan yang terlalu intens membuat seseorang mungkin akan menjauh darimu. Jangan terlalu PDKT sama aku, Noy. Pelan-pelan aja. Couple, hubunganmu akan terlihat romantis jika kamu menghabiskan waktu berdua dengan pasangan. Kamu akan menemukan hobi baru bersama pasanganmu. Wah. Udah putus. Aduh. Keuangan. Akan ada halangan saat dirimu bekerja. Kamu perlu perencanaan yang lain jika ada kegagalan yang mungkin saja terjadi. Lanjut. Scorpio. Scorpio itu apaan? Scorpio. Siapa Scorpio? Scorpio. Scorpio Let's ya, go, Nevermore Scorpio. umum. Jangan berlagak sombong. Kamu perlu untuk menghargai kerja keras orang lain. Dari percintaan yang single, hati-hati. Jika kamu benci dengan seseorang, biasanya dia akan semakin dekat denganmu. Boys. Untuk yang Asik. couple, percayalah pada pasanganmu. Jauh lagi suaranya. Selek banget. Jauh. Asik. Untuk yang percintaan yang couple, gue ulang lagi. Percayalah pada pasanganmu, dia tidak menyimpan rahasia darimu. Tuh, gak usah takut. Dari keuangan, buang semua kecemasanmu. Kamu akan mendapatkan keuntungan dari bisnismu. Asik. Buang semua duitmu. Enggak. Zodiak kalajengking minggu ini umum. Banyak tujuan yang dapat mendorong I fucking knew it. Gue udah tahu, gak bakal normal. kamu akan mencapai apa yang kamu inginkan. Tetaplah bersemangat saat menghadapi beberapa masalah. Kesehatanmu akan sangat berpengaruh dalam pekerjaanmu. Tetap kesehatan dengan Ingat guys, jaga energi kalian. Tadi kayak kita tadi. tetap kesehatan. Dengerin baik-baik. Tetap kesehatan dengan melakukan olahraga rutin. Jika perlu, kamu perlu juga mengonsumsi makanan sehat. Ini kayaknya mereka perlu. Oke. Love, single, membuka hati untuk seseorang mungkin belum dapat kamu lakukan. Kamu begitu trauma dengan apa yang pernah kamu alami. Tetapi kamu akan segera menemukan orang yang dapat mengisi hatimu. Couple, bertemu dan membicarakan masalah serius mungkin bukan ide bagus yang kamu lakukan pada awal minggu. Kamu perlu mengatur strategi untuk menyelesaikan masalah dengan pasanganmu. Money, keuangan, kamu memiliki waktu ekstra di awal minggu. Buat dirimu tersedia bagi siapa saja yang mungkin ikut dalam pekerjaanmu. Tetap berikan support untuk orang lain dan dirimu sendiri. Asik. Oke, Asik. Sagittarius. Siapa Sagittarius? Gua nih. Wih, pemanah. Sagittarius umum berusaha untuk bangkit dari keterpurukan Sagittarius. membuatmu semakin kuat. Dari percintaan, single, habiskan waktumu bersama dengan teman. Ini akan membuatmu memiliki banyak cerita. Oke. Couple, terkadang kamu membutuhkan waktu untuk sendiri. Mana tuh yang di voice buset. denger tuh? Ayam. Lanjut Untuk yang cepetan. couple, terkadang kamu membutuhkan waktu untuk sendiri. Katakanlah kepada pasanganmu. Aduh, susah nih. Untuk keuangan yang semakin hari semakin memburuk, memaksamu untuk berhemat. Udah. Sagittarius. Udah dah. Wah, merasa dicaci ya? Tapi betul sih. Lanjut, udah. Betul sih. Udah. Sagittarius, mama. Sang pemanah, semua tujuanmu akan berjalan sesuai keinginanmu. Satu-satunya Asik. hal yang dapat menahanmu adalah kegagalan untuk menjadi berani dan mengambil risiko besar. Kamu Wah, akan betul sih. mengambil langkah yang tepat dengan cukup berhati-hati.
nggak tahu maksudnya apa. Perhatikan baik-baik gaya hidupmu, gaya kata, gaya bebas Bukan itu maksudnya, Ser. saat ini. Aduh, Ser. Gaya hidup malam. Cukup Nggak tidur di normal malam emang. hari akan memberimu dorongan memiliki energi. Stres berdampak buruk bagi pikiran dan tubuhmu. Jika kamu merasa kesepian, Apa sih? Kaget untuk gua. mendapatkan dukungan emosional, love, single, kesempatan untuk mengenal seseorang lebih dekat akan terjadi di pertengahan minggu ini. Jika kamu berani, ungkapkan perasaanmu. Tetapi jika tidak, biarkan semua mengalir begitu saja. Couple, perbedaan Oke, ini pendapat Ini dia. bisa saja merusak hubungan. Aduh. Waduh. Ayo lo. Tapi Aduh. jika Ayo, seorang lo. menerima mengalah, Tuhan, dengarkan ambil dah nih. Sagittarius. Pemanah, jika mengalah, ini tidak akan terjadi. Cobalah untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Keuangan, teruslah bekerja. Udah, ada jalan mul bagi kode ini mungkin tampak seperti membuang-buang waktu, tetapi hasilnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tetaplah pada dengan proyekmu saat ini. Asoy, boy, let's go. Oke, Terakhir, Terakhir, siapa Capricorn? Capricorn. Lu siapa ngomong kayak Jogong? Ayo Jogong. seperti apa? Kayak Antrean Ibu Tetua-tetua Dena di siapa? pesta Ibu gitu. Dena. Ibu Dena Arisan. Berisik, Oke. kita udah lewat nih durasinya, Capricorn. cepetan. Nevermore. selalu ada jalan keluar dari setiap masalah yang kamu hadapi. Gue merasa diem tapi Dino yang rusak. Komunikasi yang baik akan membuatmu memiliki hubungan yang spesial. Couple, kamu perlu belajar untuk menghargai pasanganmu. Keuangan, sisihkan sebagian gajimu untuk menabung. Apaan itu? Itu apaan tadi? Wah. Wah. Boy, diam kak. Kalau gak diam aku teriak. Gue dulu. Kamu mungkin memiliki waktu yang lebih sulit untuk mengatur detail dan gangguan dari orang lain. Jika kamu bereaksi berlebihan, kamu tidak akan berhasil. Akhir pekan ini buatlah rencana besar, nanti ditindaklanjuti. Jangan fokus pada tujuan fisik saja, tetapi ciptakan beberapa tujuan emosional dan mental juga. Nikmati perasaan baik ini dengan berolahraga di luar. Halo. Jangan energi negatif seseorang menjatuhkanmu seperti Dani. Oke, love, single. Apa yang kamu pikirkan terhadap seseorang tidak selalu benar. Oh God. Mereka yang memiliki sikap dingin belum tentu melakukan itu kepadamu. Kamu perlu mengenalnya dengan baik. Semua orang juga gitu gak sih? Couple telah menemukan seseorang yang tepat. dengerin belum selesai. Telah menemukan seseorang yang tepat membuatmu lebih bersemangat. Waduh, semua Capricorn menemukan orang yang tepat. Asik. Kamu orang yang sangat setia kepada pasanganmu. Jika kamu membutuhkan bantuan pasanganmu, ngomong gak usah meneng. Keuangan, mencari penghasilan tambahan akan membuatmu berasa bersemangat. Ya iyalah, dapat duit tambahan. Kamu bahkan akan bekerja keras untuk mendapatkannya. Ya iyalah, jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Kamu perlu memberdayakan orang yang ada di sekitarmu. Perbudak teman-temanmu. Suruh teman bekerjakan. Gak gitu konsepnya. Gak gitu. Bahaya. Gak gitu. Udah Bahaya. habis. Bahaya. Slavery. Ya, selesai semua sudah. Yoi. Udah 12. Apakah nggak ada kalian opini mengerti? jus, opini jus nggak ada. Apakah kalian mengerti zodiak hari ini? Kebanyakan penyanyitan semua. Ya, jangan lupa beol guys. Tapi ya Jangan itu lupa aja. aja tuh yang kena masalah pencernaan tuh. Iya, kasihan semua. Tapi zodiak gua pun kena. Allah, Itu tapi nanti ya. kalau nggak denger nanti sama gua aja nanti di satu post channel. Wah, nggak apa-apa. mulai. Oke ya. Jangan takut. Tapi ya oke lah, ini kan udah ujung durasi dan mungkin pecah belah Nggak udah mau. sampai sini dulu. Ya, sampai jumpa di minggu depan di pecah belah di Creative Indonesia On Community the juga. wave. Di on the Geblek. wave. Ya, Geblek. Nah, nanti juga hari Kamis, Jumat, dan Sabtu bakal ada talking session dan on the wave yang nemani kalian di Creative Indonesia Community juga. Jadi, Asik. kali Hari ini Jumat. pecah belah. Bye-bye. Sampai jumpa. Gua Dani signing out. Sebelum keluar nih ada lagu nih nggak Dinoy? gua Dino signing out. Masukin lagu satu lagi Gua guys. Never Ada Sebelum nih lagi. penutupan. In Apa nih?
Berjudulkan? Ya, bukan yang ini lagunya. Apa tuh? Siapa ini? Ini ada request dari Rido. Electric Light Orchestra, Ticket to the Moon. Aduh, asik sekali nih. Jadi itu aja guys dari Ya. Pecah Belah. Saya Serenity, tadi Dani, itu Dino, di bawah Nevermore. Akan sign out. Terima kasih, bye-bye. Enjoy horoskop kalian. Jangan lupa Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan di Pecah Belah, Bye-bye. sebuah podcast Sampai jumpa. tanpa arah.